Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Sahroni, kisah horor dan ironi. Terima kasih sudah meluangkan waktu untuk menonton konten kami hari ini. Sebelum kita masuk ke cerita yang mendebarkan ini, kami ingin menyampaikan bahwa semua kisah yang kami bagikan adalah karya fiksi belaka. Jika terdapat kesamaan nama tokoh, tempat, atau kejadian dengan kehidupan nyata, kami mohon maaf sebesar-besarnya karena hal tersebut tidaklah disengaja. Bersiaplah untuk memasuki dunia yang penuh dengan ketegangan, misteri, dan ironi yang akan membuat kalian merinding. Pastikan kalian sudah menyiapkan mental dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita seru lainnya dari Sahroni. Nama saya Arman. Saya nulis ini bukan buat gaya-gayaan, bukan buat konten, dan bukan buat bikin orang percaya sama hal yang mereka anggap dongeng. Saya nulis karena sejak saya berusaha putus dari perjanjian itu, hidup saya seperti diperas pelan-pelan, bukan cuma uangnya, tapi juga kepala saya. Kalau kamu tanya saya, kapan tepatnya semua mulai rusak, saya bisa jawab dengan tanggal, Rabu, 14 Mei. Saya ingat karena malam itu saya baru pulang narik, ban motor bocor, dompet tinggal 150.000, dan ada 3 pesan dari debt collector yang bunyinya makin mirip ancaman daripada tagihan. Anak saya, Raka, waktu itu masih kelas 2 SD. 3 hari sebelumnya dia demam tinggi sampai kejang kecil yang bikin bibirnya kebiruan. Dokter bilang harus rawat. Saya dan istri saya, Dina, nggak punya apa-apa selain BPJS yang statusnya nunggak. Dan pada malam itu juga, malam yang bagi saya sekarang seperti garis retak di kaca, saya ketemu orang yang memperkenalkan jalan pintas. Saya nggak mau sebut nama tempat persisnya. Yang jelas bukan di desa terpencil, bukan juga di hutan yang jauh dari manusia. Ini justru terjadi di area pinggiran kota, tempat gudang-gudang ekspedisi dan bengkel truk berjajar, tempat orang-orang gampang hilang di antara suara mesin dan lampu sodium yang bikin warna kulit kelihatan pucat. Saya duduk di warung kopi kecil dekat tambalan ban. Jam hampir 11. Dina chat, gimana? Dokter minta uang depo besok pagi. Saya nggak balas, karena kalau saya balas, saya harus mengakui saya nggak punya. Di warung itu ada pria umur 40-an, baju rapi tapi lusuh di bagian kerah. Dia ngelihat saya lama, sampai saya risih. Lalu dia geser kursi tanpa minta izin. Mas lagi kepepet, ya? Katanya, santai seperti dia menebak cuaca. Saya ketawa kecil. Semua orang juga kepepet, Pak. Dia mengangguk, lalu meletakkan rokoknya di asbak. Kepepet yang ini beda. Saya lihat dari cara Mas megang HP. Tangan dingin, tapi keringat di lipatan. Mata Mas juga nggak fokus. Saya ingin pergi, tapi ban motor saya belum selesai. Saya cuma bilang, Bapak ini siapa? Dia memperkenalkan dirinya, Bagas. Katanya dia kerja, ngurusin jalan, untuk orang-orang yang butuh modal. Tapi bukan koperasi, bukan pinjol, bukan bank. Saya harusnya berdiri dan meninggalkan dia detik itu juga. Masalahnya, di kepala saya cuma ada satu hal. Besok pagi Bagas ngomong pelan, seolah takut didengar orang lain. Mas mau uang cepat? Yang beneran cepat. Tapi ada syarat. Mas harus kuat. Kalimat itu terdengar seperti iklan bodoh yang biasa saya lewatkan. Tapi malam itu, kebodohan terasa seperti satu-satunya pintu yang kebuka. Saya tanya, syarat apa? Bagas menatap kopi saya yang sudah dingin. Bukan syarat yang bisa Mas tanda tangan di atas materai. Ini syarat yang kalau dilanggar, Mas nggak cuma rugi duit. Saya ketawa lagi, kali ini lebih kaku. Saya bukan orang berani yang gimana-gimana, Pak. Justru karena Mas takut, Mas masih punya rem, katanya. Orang yang gak takut itu yang biasanya cepat habis. Kalimat itu, anehnya, membuat saya merasa dia bukan sekadar orang gila. Ada logika aneh di situ. Dia lalu menyebut kata yang membuat perut saya langsung menciut. Pesugihan. Saya ingin bilang saya nggak percaya. Tapi yang keluar dari mulut saya justru pertanyaan paling memalukan. Kalau saya ikut, dapatnya berapa? Bagas tidak menjawab angka. Dia jawab dengan cara yang lebih kejam. Mas butuh berapa untuk besok pagi? Saya menelan ludah. 5 juta. Bagas mengangguk, seperti itu permintaan kecil. Malam ini juga bisa. Kepala saya berdengung. Semua alarm di dalam diri saya menyala, tapi suara alarm itu kalah oleh bayangan Raka di ranjang rumah sakit. Wajahnya pucat, tangan kecilnya pakai infus. Caranya gimana? Saya bertanya. Bagas memandang saya lama, lalu berkata, kalau Mas cuma mau coba sekali buat nutup besok, saya bisa bantu.
Tapi kalau Mas mau yang jalan terus, itu perjanjian. Saya tidak tahu kenapa, tapi saya langsung berkata, saya mau yang jalan terus. Saya masih ingat ekspresi Bagas saat itu, bukan senang, bukan puas. Lebih seperti orang yang melihat seseorang membuka pintu yang tidak bisa ditutup lagi. Pertemuan pertama dia tidak membawa saya ke tempat angker yang dramatis. Kami naik mobilnya, Avanza tua yang interiornya bau pengharum terlalu manis, dan berhenti di ruko kosong yang kalau siang terlihat biasa. Rolling door setengah karatan, spanduk bekas yang dibiarkan sobek. Di belakang ruko itu ada lorong sempit menuju semacam ruangan gudang kecil. Di dalam gudang itu tidak ada altar, tidak ada tengkorak, tidak ada lilin hitam seperti film. Yang ada hanya meja plastik, 2 kursi, dan 1 baskom stainless yang bersih. Di atas meja ada buku tulis bergaris, pulpen, dan 1 amplop coklat. Bagas bilang, "Mas, ini bukan ritual. Ini kesepakatan." Saya melihat buku itu. Halaman pertama kosong, tapi di halaman kedua ada tulisan tangan rapi, seperti daftar aturan. Bagas duduk, menepuk kursi di depan. "Baca dulu." Saya baca, pelan-pelan. Aturannya singkat, tapi setiap kalimat seperti punya paku. 1. Apa yang masuk ke tanganmu, ada bagian yang bukan milikmu. 2. Jangan pernah menyebut nama pemberi di depan orang lain. 3. Jangan sedekah dari uang yang datang lewat jalan ini. 4. Jangan bawa uang itu ke tempat ibadah untuk dipamerkan atau diniatkan. 5. Setiap Kamis malam, sediakan tanda terima di tempat yang ditentukan. 6. Kalau ingin berhenti, kembalikan semua bagian yang bukan milikmu. Saya mengangkat kepala. Tanda terima itu apa? Bagas mendorong baskom stainless. Di dalamnya ada sesuatu yang dibungkus kain putih kecil. Ukurannya seperti kepalan tangan. "Buka," katanya. Saya ragu, tapi tangan saya bergerak. Kain putih itu dingin. Saat saya buka, saya melihat sejumput rambut, bukan rambut kepala, lebih kasar, yang diikat dengan benang hitam, dan di bawahnya ada potongan kuku yang sudah menguning, disusun rapi seperti orang memotong untuk arsip. Saya langsung mual. "Ini apaan, Pak?" "Jangan muntah di sini," Bagas berkata datar. "Itu cuma media. Yang penting Mas paham, ini bukan permainan." Saya menutup lagi kain itu, jantung saya seperti mau pecah. "Tempat yang ditentukan itu di mana?" Bagas mengambil pulpen, lalu menulis alamat di selembar kertas kecil. Bukan alamat rumah orang. Hanya koordinat sederhana dan patokan. Belakang gudang beras, dekat kali kecil, ada pohon asem, taruh di bawah akar yang belah 2. "Mas taruh ini setiap Kamis malam," katanya. Tanpa dilihat orang. Tanpa direkam. Tanpa cerita. Saya mencoba tetap rasional. "Kalau saya nggak taruh?" Bagas tidak mengancam. Dia hanya berkata, "Kalau Mas telat sekali, Mas akan dikasih ingatan. Kalau Mas mengulang, Mas akan dikasih pelajaran." Saya ingin tertawa, tapi dada saya panas. "Terus, uangnya gimana datangnya?" Bagas membuka amplop coklat. Dia mengeluarkan uang 5 juta rupiah, pecahan 100.000, rapi, masih kaku seperti baru dari bank. Saya menatap uang itu. Ini yang saya butuhkan. Tapi ada bagian dari diri saya yang langsung bertanya, kenapa gampang sekali? Saya pegang uang itu. Hangat. Normal. Tidak ada bau amis, tidak ada darah. Saya masukkan ke tas selempang. "Sekarang giliran Mas," Bagas berkata. Saya menatap buku aturan lagi. "Saya harus ngapain?" Bagas menunjuk halaman kosong. "Tulis namamu, tanggal lahir, dan tulis kalimat, 'Saya menerima jalan ini dan saya tahu ada harga.'" Saya menelan ludah. "Ini kayak perjanjian." Bagas mengangguk. "Ya." Saya berpikir sebentar, lalu saya menulis. Tangan saya gemetar sampai tinta sedikit belepotan. Setelah selesai, Bagas menutup buku itu, lalu mengetuknya 3 kali dengan ujung pulpen. "Udah," katanya. "Besok Mas urus anak Mas. Jangan mikir aneh-aneh." Saya pulang dengan uang 5 juta dan perut yang rasanya seperti diisi batu. Malam itu saya bayar tunggakan BPJS, saya ambil uang depo rawat, saya beli bubur untuk Dina, dan saya duduk di samping ranjang Raka sampai subuh. Dina memegang tangan saya dan menangis pelan, bilang akhirnya ada jalan. Saya nggak cerita apa-apa.
Saya cuma bilang, ada rezeki. Untuk pertama kalinya dalam berbulan-bulan, saya tidur tanpa mimpi buruk. Itu kesalahan saya. Karena mimpi buruk justru baru dimulai saat saya merasa aman. 2 minggu pertama, semuanya terasa normal. Saya dapat orderan narik lebih banyak dari biasanya. Ada juga beberapa kejadian kecil yang kelihatannya kebetulan. Ada orang yang tiba-tiba melunasi utang lama ke saya, ada pelanggan yang memberi tips besar, dan anehnya, saya selalu menang ketika narik parkir atau cari tempat kosong. Seolah selalu ada celah. Bagas sempat chat sekali. Jangan lupa Kamis. Saya patuh. Kamis malam pertama, saya pergi ke patokan pohon asem itu. Tempatnya gelap, bau kali menyengat, tapi tidak ada yang menakutkan secara visual. Saya taruh bungkusan kain putih tadi di bawah akar belah 2, lalu saya pulang. Tidak ada suara, tidak ada bayangan. Kamis kedua, saya taruh lagi. Kali ini Bagas memberi bungkusan baru. Lebih berat. Saat saya menahan penasaran dan meraba, bentuknya seperti potongan tulang kecil. Saya tidak berani membuka. Saya taruh, pulang, lalu masuk bulan berikutnya, uang mulai datang bukan cuma dari orderan. Tiba-tiba ada transferan ke rekening saya dari nama yang saya tidak kenal. Jumlahnya tidak gila, tapi konsisten. 2.500.000, lalu 3.000.000, lalu 4.000.000. Saya kira salah transfer, saya mau lapor bank. Tapi setiap kali saya berniat, selalu ada sesuatu yang mengalihkan. Raka butuh ini, Dina minta itu, motor perlu servis. Sampai suatu malam, Dina menemukan amplop coklat di laci saya. Bukan amplop pertama. Saya bahkan tidak ingat kapan saya mulai menyimpan amplop-amplop itu. Ada 4 amplop, semuanya berisi uang rapi. Dina menatap saya. Mas, ini dari mana? Saya panik, tapi saya juga lelah. Saya bilang setengah jujur, ada orang ngasih kerjaan tambahan. Kerjaan apa? Dina menekan, saya menatap mata istri saya. Wajahnya kurus, matanya cekung karena kurang tidur di rumah sakit. Saya ingin bilang yang sebenarnya, tapi lidah saya seperti berat. Aturan nomor 2 muncul di kepala saya seperti papan peringatan. Jangan sebut nama pemberi. Pokoknya kerjaan, saya jawab ketus. Dina diam, lalu suaranya pelan tapi tajam. Mas, aku nggak minta kamu cerita semuanya. Tapi aku minta kamu jujur, ini halal atau enggak? Pertanyaan itu membuat ruangan terasa sempit. Saya tahu saya harus berhenti. Saya tahu saya harus bilang, enggak. Tapi saya melihat kamar anak saya, mendengar suara napasnya dari dalam, dan mulut saya bergerak sendiri. Halal, saya bohong. Dina tidak langsung percaya. Tapi dia mengangguk seperti orang yang memilih percaya demi bertahan. Malam itu, saya mimpi aneh. Saya berada di rumah sakit, mencari kamar Raka. Lorongnya panjang, lampunya berkedip. Saya dengar suara anak kecil memanggil, "Ayah," dari balik pintu-pintu. Saya buka satu pintu, kosong. Buka lagi, kosong. Sampai saya lihat satu pintu dengan tulisan tangan, Kamis. Saat saya buka, bukan kamar. Itu gudang sempit dengan baskom stainless. Di dalam baskom, bukan bungkusan kain, tapi dompet saya sendiri. Saat saya buka dompet itu, uangnya berubah jadi lipatan-lipatan kertas kecil yang isinya tulisan saya sendiri. Saya tahu ada harga. Saya bangun dengan tenggorokan kering dan bau amis di hidung. Padahal kamar tidak bau apa-apa. Saya mulai takut, tapi saya tetap lanjut. Karena orang yang sudah merasakan napas lega dari masalah keuangan itu biasanya tidak sanggup kembali ke sesak. Kamis yang terlewat kejadian yang mengubah semuanya terjadi karena hal yang tampaknya sepele. Saya telat. Kamis malam itu Raka tiba-tiba sesak. Kami panik, kembali ke IGD. Dokter bilang ada komplikasi, perlu tindakan cepat. Saya mendampingi Dina, tanda tangan berkas, bolak-balik cari obat. Jam menunjukkan lewat tengah malam. Di sela kepanikan itu, saya baru ingat, Kamis, saya berdiri di lorong rumah sakit, memegang HP, jari saya bergetar. Saya chat Bagas, "Pak, saya telat. Anak saya darurat." Bagas balas cepat, cuma 2 kata, "Cari cara." Saya menatap layar. Dada saya panas. Saya ingin memaki. Tapi di saat yang sama, saya melihat sesuatu di ujung lorong. Seorang petugas kebersihan mendorong troli, lampu di atasnya membuat wajahnya tampak putih. Saat dia melewati saya mencium bau yang sama seperti di mimpi. Amis, tipis,
seperti air got yang baru diaduk. Saya menoleh ke troli itu. Di bagian bawah, ada ember kain pel yang kotor. Di atas kain itu, saya melihat bungkusan kecil kain putih. Saya membeku, petugas itu tidak menoleh. Dia terus berjalan. Tapi langkahnya pelan, seolah memberi waktu saya untuk mengejar. Saya tahu saya bisa memilih. Anggap itu halusinasi, fokus pada anak saya, dan melupakan aturan bodoh ini. Tapi tangan saya sudah dingin, dan perut saya terasa jatuh. Saya mengejar troli itu sampai belokan lorong. Saat saya belok, lorongnya kosong. Tidak ada troli. Tidak ada petugas, hanya ada bungkusan kain putih di lantai, tepat di depan pintu tangga darurat. Saya jongkok, tangan saya gemetar, dan saya ambil bungkusan itu. Beratnya seperti biasa. Saya tidak membukanya. Saya hanya memasukkannya ke tas, lalu saya turun lewat tangga darurat sampai parkiran, naik motor, dan melaju ke lokasi pohon asem itu seperti orang dikejar. Saya taruh bungkusan itu, napas saya memburu, keringat dingin mengalir di punggung. Saat saya berdiri untuk pergi, saya mendengar suara pelan dari belakang saya. Bukan suara orang, lebih seperti suara kain diseret di tanah basah. Saya menoleh cepat, tidak ada siapa-siapa, tapi di akar pohon yang belah dua itu, ada jejak basah seperti telapak tangan, menempel sebentar, lalu pelan-pelan meresap ke tanah. Saya pulang dengan kepala berputar, kembali ke rumah sakit, dan duduk di samping Dina yang sedang menahan tangis. Raka akhirnya stabil. Saya harusnya lega, tapi sejak malam itu, ingatan yang Bagas maksud mulai datang. Pertama, saya mulai mendengar bunyi ketukan 3 kali, sangat pelan, dari tempat-tempat yang tidak masuk akal. Dari dalam lemari baju, dari bawah wastafel, dari bagasi motor. Ketukannya selalu sama. Tok, tok, tok. Seperti ujung pulpen Bagas mengetuk buku. Kedua, uang saya mulai terasa, tidak punya waktu. Saya nggak bisa menjelaskan dengan logika. Tapi setiap kali saya pegang uang yang datang belakangan ini, ada sensasi seperti memegang sesuatu yang sebentar lagi membusuk. Kalau uang itu saya simpan semalam di dompet, besoknya lembab. Kalau saya letakkan di atas meja, dia seperti meninggalkan bau logam, bau yang bikin lidah pahit. Dina mulai curiga lagi. Dia bilang, "Mas, kenapa uang di dompet kamu kayak basah?" Saya jawab, "Kena keringat." Padahal saya tahu, bukan keringat. Ketahuan yang tidak sengaja saya membuat kesalahan berikutnya karena saya ingin menebus rasa bersalah dengan cara yang paling bodoh. Saya sedekah. Aturan nomor 3 jelas, jangan sedekah dari uang itu. Tapi saya tidak tahan melihat Dina terus cemas dan merasa uang ini kotor. Saya pikir, kalau saya sedekah, mungkin saya bisa membersihkan. Jumat siang, saya berhenti di lampu merah. Ada ibu-ibu tua menggendong bayi, meminta uang. Saya ambil 2 lembar 100.000 dari dompet, uang yang saya yakin datang dari transfer misterius, lalu saya berikan. Ibu itu menatap saya aneh, bukan terima kasih. Dia menatap seperti orang melihat sesuatu di belakang bahu saya. "Mas," katanya pelan, suaranya serak. Jangan kasih saya yang itu." Saya kaget. "Yang itu apa, Bu?" "Uang?" Ibu itu mengembalikan uangnya dengan cepat, hampir melempar. Bayinya tiba-tiba menangis keras, melengking, lalu terdiam mendadak seolah kehabisan napas. Ibu itu mundur, wajahnya pucat. Saya mematung di motor. Lampu hijau, klakson bersahutan. Uang 200.000 itu jatuh ke aspal. Saat saya menunduk mengambil, saya melihat sesuatu yang membuat jantung saya berhenti sepersekian detik. Di permukaan uang itu, di angka 100.000, ada garis-garis hitam tipis seperti rambut yang menempel, lalu bergerak pelan, seperti cacing kecil yang baru menetas. Saya mengucek mata. Garis itu hilang. Saya ambil uangnya, tangan saya gemetar. Saya tancap gas, tidak peduli orang memaki dari belakang. Sore itu Bagas telepon. Nada deringnya biasa, tapi ketika saya angkat, saya mendengar ketukan 3 kali lebih dulu sebelum suara Bagas masuk. "Mas," Bagas berkata pelan. "Mas mulai berani, ya?" Saya menelan ludah. "Saya nggak ngerti maksud Bapak." "Mas sedekah," katanya, tanpa bertanya. Saya terdiam. Bagas tidak marah. Dia justru terdengar seperti sedang menjelaskan sesuatu kepada anak kecil. "Saya bilang dari awal, ada aturan. Mas kalau mau jadi orang baik dari uang Mas sendiri. Jangan campur." Saya merasa mual. Saya cuma mau ngerasa normal, Pak." Bagas menghela napas. "Normal itu mahal, Mas. Kalau Mas mau putus, Mas harus siap bayar mahal." Kata,
Putus, itu memantul di kepala saya. Saya menatap jendela rumah. Dina sedang menjemur baju, punggungnya terlihat rapuh. Saya mendadak ingin berhenti, ingin menghapus semuanya. Kalau saya mau berhenti, saya bertanya, suara saya pecah, caranya gimana? Bagas diam beberapa detik. Lalu dia menjawab dengan kalimat yang sampai sekarang masih bikin telinga saya panas, Mas belum punya cukup untuk mengembalikan. Saya mencoba tetap tenang. Mengembalikan apa? Bagian yang bukan milik Mas, Bagas menjawab. Mas kira yang Mas terima itu cuma uang? Tenggorokan saya kering. Terus saya harus gimana? Bagas berkata, nanti saya kasih tahu. Tapi Mas jangan coba-coba, bersih, sendiri. Kalau Mas panik dan salah langkah, yang datang bukan cuma ketukan. Telepon putus malam itu, Dina menemukan sesuatu di bawah ranjang Raka. Saya baru pulang beli obat, dan Dina memanggil saya dengan suara yang tidak pernah saya dengar dari dia. Suara orang yang baru saja melihat sesuatu yang merusak cara dia memandang rumahnya sendiri. Mas, katanya pelan. Ini apa? Dia memegang bungkusan kain putih kecil. Saya tidak tahu bagaimana itu bisa ada di bawah ranjang. Saya yakin saya taruh semuanya di tempat pohon asem. Tapi kain putih itu ada di tangan istri saya merampasnya refleks, terlalu cepat. Dina menatap saya, dan di tatapannya saya melihat kesimpulan yang lebih mengerikan daripada tuduhan. Dia tahu saya bohong. Mas, Dina berkata, suaranya gemetar tapi tegas, kamu bawa apa ke rumah kita? Saya ingin menjawab. Tapi di saat saya membuka mulut, dari dalam lemari baju terdengar ketukan 3 kali. Tok, tok, tok. Dina juga mendengarnya. Wajahnya pucat. Itu, apa? Saya berdiri kaku, kain putih di tangan saya terasa makin berat, dari kamar Raka terdengar batuk kecil. Lalu suara anak saya, pelan, seperti setengah tidur. Ayah. Kamis, saya menoleh ke kamar anak saya. Raka memejam, tapi bibirnya bergerak. Dina memegang bahu saya, kukunya menekan. Arman, Dina berbisik, pertama kalinya dia memanggil nama saya tanpa Mas. Kita harus berhenti. Saya mengangguk, tapi di dalam kepala saya, kalimat Bagas berputar seperti jarum jam rusak. Mas belum punya cukup untuk mengembalikan, malam itu saya tidak tidur. Saya duduk di ruang tamu, menatap bungkusan kain putih di atas meja, dan baru kali itu saya berani membukanya. Di dalamnya bukan rambut. Bukan kuku, di dalamnya ada potongan kecil kain seragam sekolah, warna putih dengan garis biru, yang saya kenal karena ada noda tinta di ujungnya. Seragam itu milik Raka. Dan saya yakin seragam itu sudah saya buang bulan lalu karena robek. Di kain itu ada tulisan kecil, seperti dijahit dengan benang hitam tipis, tanggal lahir Raka. Saya menutup kain itu cepat, tangan saya gemetar hebat. Saya menatap pintu kamar anak saya, dan untuk pertama kalinya saya paham, yang diminta, jalan, itu tidak selalu uang. Kadang yang diminta adalah sesuatu yang membuat kamu tetap patuh. Dan saya baru saja mencoba melanggar, niat memutus yang salah arah. Besoknya saya paksa ketemu Bagas. Saya bilang saya mau berhenti, apapun bayarannya. Bagas menyuruh saya datang sendirian, jam 9 malam, ke ruko kosong yang sama. Saya datang dengan motor, hujan gerimis, jalanan licin di gudang kecil itu, Bagas sudah menunggu. Meja plastik masih ada. Baskom stainless masih ada. Buku aturan masih ada. Tapi suasana beda, lampu lebih redup, dan udara di ruangan itu bau tanah basah. Bagas melihat wajah saya, lalu mengangguk pelan. Mas sudah mulai lihat. Saya tidak basa-basi. Saya mau putus. Bagas menarik kursi, duduk, lalu menatap saya seperti orang menilai apakah saya pantas dikasih tahu atau tidak. Mas yakin? Saya yakin, saya jawab, walau suara saya bergetar. Bagas membuka buku, membalik halaman ke bagian belakang. Di sana ada catatan yang tidak saya lihat sebelumnya. Daftar nama, banyak, dengan tanggal. Sebagian nama dicoret dengan garis tebal. Sebagian tidak. Saya menunjuk salah satu nama yang dicoret. Ini, apa? Bagas menutup buku cepat. Jangan lihat lama-lama. Saya merinding. Yang dicoret itu orang yang berhasil putus? Bagas tidak menjawab langsung. Mas, orang yang berhasil putus itu sedikit. Bukan karena mereka nggak mau. Karena mereka nggak sanggup bayar. Saya menahan marah. Bayar apa sih, Pak? Saya sudah kasih tiap Kamis. Uang juga,
Kalau itu memang bukan milik saya balikin. Bagas menggeleng. Mas nggak bisa balikin uang doang. Mas sudah pakai uang itu untuk hidup. Untuk obat. Untuk makan. Untuk bayar utang. Itu semua jadi bagian dari hidup Mas. Cara mengembalikan bukan seperti transfer balik. Saya menelan ludah. Terus caranya? Bagas menggeser baskom stainless ke arah saya. Mas harus bawa semua yang pernah Mas terima dari jalan ini. Semua. Uang, amplop, sisa apapun. Taruh di sini. Saya bingung. Semua? Tapi itu udah kepakai. Bagas menatap saya tajam. Makanya saya bilang Mas belum punya cukup. Saya mulai gemetar. Jadi saya nggak bisa berhenti? Bagas diam sebentar, lalu berkata pelan, bisa. Tapi Mas harus ganti dengan sesuatu yang setara. Bukan saya yang nilai. Dia. Saya ingin bertanya, dia siapa? Tapi saya ingat aturan nomor 2. Saya juga takut, karena saya mulai merasa ada orang ketiga di ruangan itu. Bukan Bagas, bukan saya. Sesuatu yang mendengar Bagas melanjutkan, ada satu cara yang kadang berhasil. Mas putus lewat jalur pembatalan, bukan pelarian. Saya berusaha memahami. Maksudnya? Bagas mencondongkan badan. Mas datang dengan niat memutus, tapi bukan dengan melawan. Mas datang dengan mengakui. Mas bawa tanda terima, terakhir, dan Mas bawa pengganti. Kompensasi? Saya bertanya. Bagas mengangguk. Mas harus pilih sesuatu yang Mas rela lepas. Yang nilainya nyata buat Mas. Kepala saya langsung memikirkan uang, motor, bahkan rumah kontrakan. Saya hampir lega, kalau cuma itu, tapi Bagas menambahkan, pelan, seperti membisikkan hukuman, bukan benda. Saya menatap Bagas, napas saya tercekat. Jangan bilang, Bagas tidak menyebut nama. Dia hanya mengetuk buku itu 3 kali. Tok, tok, tok. Saya berdiri mendadak, kursi saya jatuh. Gak. Saya nggak mau. Bagas menatap saya dengan wajah lelah. Mas, saya nggak minta Mas ngasih anak Mas. Jangan salah paham. Saya terengah. Terus apa? Bagas menatap saya lama. Mas harus ngasih sesuatu dari Mas sendiri. Bukan dari istri Mas. Bukan dari anak Mas. Dari Mas? Saya tidak mengerti. Dari saya sendiri itu apa? Bagas menoleh ke pojok ruangan, seolah ada sesuatu di sana. Lalu dia berkata, Mas akan dikasih pilihan. Tapi pilihan itu nggak akan enak. Saya merasa ruangan makin dingin. Saya merasakan bulu di lengan saya berdiri. Dari baskom stainless, terdengar bunyi kecil seperti tetesan air, padahal baskom itu kering. Bagas berdiri, mengambil amplop coklat kosong, lalu menyodorkannya ke saya. Mas pulang dulu. Jangan panik. Jangan cerita ke siapa-siapa. Kalau Mas masih mau putus, minggu depan Kamis, jam yang sama, Mas datang bawa apapun yang Mas bisa kumpulin. Dan satu hal lagi. Apa? Suara saya serak. Bagas menatap mata saya, dan untuk pertama kalinya saya melihat ketakutan di mata dia. Mulai malam ini, kalau Mas dengar ada yang mengetuk pintu rumah jam 3 pagi, jangan dibuka. Saya mengernyit. Kenapa? Bagas tidak menjawab. Dia hanya mengulang, lebih tegas, jangan dibuka. Saya pulang dalam hujan. Sampai rumah, Dina menunggu dengan mata bengkak. Saya bilang setengah, saya bilang saya terjebak utang, jalan cepat. Dina tidak tanya detail. Dia hanya memeluk saya lama sekali, lalu berkata, kita perbaiki sama-sama. Saya hampir menangis. Saya pikir, mungkin masih ada harapan. Jam 3 kurang 5 menit, saya duduk di ruang tamu dengan lampu menyala. Dina dan Raka sudah tidur. Saya menatap pintu depan. Saya menghitung napas. Tepat jam 3, terdengar ketukan, bukan ketukan 3 kali seperti biasanya. Ini ketukan pelan, teratur, seperti orang sopan. Tok, 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 lalu berhenti. Saya menahan napas, ingat pesan Bagas. Jangan buka. Ketukan itu muncul lagi, lebih dekat, padahal pintu tidak bergerak. Tok, 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 tok. Saya menelan ludah,
menatap gagang pintu. Lalu, dari balik pintu, terdengar suara yang membuat darah saya turun ke kaki. Suara itu suara Raka. "Ayah, aku pulang." Saya membeku. Karena Raka ada di kamar. Saya bisa mendengar napasnya dari dalam. Saya bahkan baru saja menutup pintu kamarnya. "Ayah," suara itu lagi, lebih lirih, seperti anak kecil menahan tangis. Dingin, saya berdiri setengah langkah, refleks seorang ayah hampir mengalahkan semua logika. Tangan saya bergerak ke gagang pintu. Dari dalam kamar, Dina bergumam setengah sadar, memanggil nama saya. Saya berhenti, saya mendengar napas kecil dari kamar Raka. Napas yang nyata, lalu saya sadar sesuatu yang lebih mengerikan. Suara di balik pintu itu tidak tepat seperti suara Raka. Dia mirip, tapi ada jeda aneh di ujung kata-katanya. Seperti rekaman yang diputar pelan. "Ayah," ketukan lagi. "Buka." Saya mundur perlahan, punggung saya menempel ke dinding. Saya menutup mulut saya sendiri agar tidak menjawab. Ketukan berhenti, hening beberapa detik. Lalu terdengar suara gesekan pelan di depan pintu, seperti sesuatu menyeret kain basah di lantai teras. Gesekan itu bergerak menjauh, pelan-pelan, seolah kecewa. Saya berdiri sampai subuh, tidak bergerak, menatap pintu seperti pintu itu bisa berubah jadi mulut kapan saja. Pagi harinya, saya membuka pintu dengan hati-hati. Di depan pintu tidak ada siapa-siapa, tapi di keset rumah, ada amplop coklat kosong. Di bagian depan amplop itu ada tulisan tangan rapi. Tulisan saya sendiri. Padahal saya tidak menulis apapun semalam. "Yang kamu pakai, mulai diminta kembali." Seminggu kemudian, kepala saya hampir meledak dari tidak tahu apa yang harus saya lakukan. Saya membaca ulang catatan Bagas berkali-kali, khususnya frasa, "sesuatu dari Mas sendiri." Dan saya sampai pada satu-satunya interpretasi yang masuk akal untuk seorang ayah yang ingin menyelamatkan keluarganya. Saya akan mengorbankan sesuatu, tapi bukan Raka atau Dina. Saya pikir, mungkin kesehatan saya. Atau mungkin penglihatan. Atau ingatan. Saya membaca cerita-cerita di internet, forum-forum gelap yang bicara tentang jalan cepat, meskipun kebanyakan diungkap dengan metafora yang bikin pusing. Ada yang bilang mereka kehilangan kemampuan berhitung setelah putus. Ada yang bilang semua hari mereka terasa sama, seperti Lop. Ada yang bilang mereka tidak bisa lagi mengingat wajah ibunya. Saya tidak tahu mana yang bohong, mana yang nyata. Yang jelas, Dina semakin khawatir. Dia mulai berbisik kepada ibu dia di telepon, dan ibu Dina akhirnya datang. Orang tua yang sangat religius, selalu berdoa, nyaris paranoid dengan hal-hal yang dianggapnya tidak halal. Ibu Dina melihat rumah kami dan langsung bertanya, "Ada apa dengan rumah ini?" Dia kelihatan seperti tercium sesuatu. Dia minta lihat kamar tidur saya, kamar Raka, kamar saya dan Dina. Dia mulai berdoa di setiap sudut rumah sambil membaca Quran. Saya merasa malu, tapi juga lega. Saya butuh orang dewasa lain yang bisa bersikap tegas tentang semua ini. Ibu Dina akhirnya duduk bersama saya dan Dina di ruang tamu. Dia menatap saya dengan mata yang cemas tapi juga marah. "Arman," katanya, tanpa embel-embel. "Kamu berjanji dengan siapa?" Saya tidak bisa sembunyikan lagi. Saya cerita segalanya, tentang Bagas, tentang uang, tentang bungkusan setiap Kamis, tentang upaya putus, tentang amplop kosong pagi tadi. Ibu Dina mendengarkan sampai akhir tanpa interupsi. Saat saya selesai, dia menutup mata sebentar, lalu berkata dengan suara yang saya jarang dengar, bukan marah, tapi takut, "Kamu harus pergi ke suatu tempat." "Kemana?" saya tanya. "Ada ustaz yang aku kenal," Ibu Dina berkata. "Dia orang yang bisa urus hal-hal seperti ini." "Tapi Arman," dia minta harga. Saya merinding. "Harga apa?" "Bukan uang," Ibu Dina menjawab. "Dia minta kamu jujur sampai habis. Arman harus cerita semua detail, semua yang kamu ingat, dan kamu harus siap kalau dia bilang kamu tidak bisa putus." Dina menangis pelan mendengar ini. Hari itu juga, sore harinya, saya dan Ibu Dina pergi ke sebuah rumah sederhana di kampung dalam, lokasi yang saya tidak akan sebutkan di sini. Rumahnya biasa saja, tidak ada simbol-simbol mistis, tidak ada altar yang dramatis. Ustaz itu, nama depannya Hasan, berusia sekitar 60-an tahun, matanya tajam, dan tangan-tangannya kelihatan kuat meski tubuhnya kurus. Ibu Dina langsung masuk kamar dia saat sampai, mereka bicara tertutup sekitar 20 menit. Saya menunggu di ruang tamu, jantung saya berdetak seperti akan keluar dari dada. Saat Ibu Dina keluar, dia bilang, dia bisa terima kamu. Tapi malam ini. Malam itu saya bilang kepada Dina saya harus pergi mengurus urusan. Saya tidak bisa cerita detail karena saya takut membuat dia lebih cemas.
Dina hanya meminta saya pulang dalam keadaan selamat. Saya sampai ke rumah Ustaz Hasan jam setengah 10 malam. Ibu Dina sudah di sana. Kami masuk ke kamar belakang rumahnya, ruangan besar yang hanya ada satu lampu di tengah, dinding-dindingnya dipenuhi buku-buku tebal, dan sebuah meja panjang di mana Ustaz Hasan duduk dengan sekaleng kopi panas. Dia menunjuk kursi di seberang meja. Duduk. Saya duduk. Ibu Dina berdiri di belakang saya. Ustaz Hasan memulai tanpa basa-basi. Kamu tahu siapa yang kamu layani? Saya mengguncang kepala. Saya tidak tahu. Orang itu, Bagas, dia tidak pernah sebut nama dianya. Ustaz Hasan mengangguk perlahan. Itu baik. Karena nama itu berbahaya untuk diucapkan sebelum waktu yang tepat. Dia membuka salah satu buku tebal, buku itu usang, halaman-halamannya kusam, tertulis tangan. Dia membaca bagian tertentu dengan membisikkan sesuatu dalam bahasa yang saya tidak pahami. Setelah beberapa saat, dia menutup buku itu. Jenis, jalan, yang kamu ambil itu namanya pesugihan dengan mediator. Ada entitas, saya tidak akan sebut namanya di sini, yang membuat kesepakatan lewat orang seperti Bagas. Bagas sendiri mungkin sudah dalam perjanjian dengan entitas itu sejak lama, dan dia kerja dengan cara membawa orang-orang baru ke dalam sistem. Saya mencoba bernapas teratur. Berarti Bagas juga? Bagas juga dijajah, Ustaz Hasan berkata. Tapi dia sudah terlalu lama. Dia sudah lupa dia awalnya punya pilihan. Sekarang dia hanya eksekusi. Ustaz Hasan menatap saya. Bagaimana dengan kamu? Kamu masih ingin ada pilihan? Saya mengangguk cepat. Ya. Saya mau putus. Ustaz Hasan mengambat napas dalam. Putus dari jenis ini itu sulit, Arman. Tidak mustahil, tapi sangat sulit. Karena kamu tidak hanya mengambil uang. Kamu sudah mengambil rezeki itu untuk keluarga kamu, untuk hidup kamu yang sesungguhnya. Pertanyaannya, berapa banyak dari hidup kamu saat ini yang terbangun dari uang itu? Saya menelan ludah. Banyak. Hampir semuanya. Kalau kamu putus sepenuhnya, Ustaz Hasan melanjutkan, hidup kamu tidak akan kembali ke sebelum uang itu datang. Hidup kamu akan jatuh lebih dalam. Jauh lebih dalam. Kepala saya terasa seperti diisi timah. Berapa dalam? Ustaz Hasan tidak menjawab pertanyaan itu langsung. Dia balik ke buku, membaca lagi dengan bisikan-bisikan yang tidak saya pahami. Lalu dia berkata, saya perlu tahu, ada yang diminta dari kamu sebagai pengganti untuk putus, ya? Saya mengangguk. Bagas bilang, sesuatu yang nyata dari saya sendiri. Bukan uang, bukan barang. Ustaz Hasan mengangguk perlahan, seperti dia sudah tahu jawabannya. Mungkin kamu perlu lihat apa yang sudah kamu berutang sebelum kamu memutuskan mau bayar apa. Dia berdiri, membuka lemari dalam, dan mengeluarkan sesuatu yang membuat kedua tangan saya langsung dingin. Itu adalah foto. Foto Raka. Ini fotonya kamu dari sebelum Raka masuk rumah sakit, Ustaz Hasan berkata. Ibu kamu kasih ke saya. Saya ingin ambil foto itu, tapi sesuatu membuat tangan saya takut menyentuhnya. Kenapa kamu punya? Karena, Ustaz Hasan meletakkan foto itu di atas meja, saya perlu lihat siapa yang sudah masuk ke dalam energi kamu. Dan anak kamu sudah masuk. Saya berdiri refleks. Tidak. Saya janji dia tidak. Arman, Ibu Dina memegang bahu saya, suaranya khawatir. Dengarkan dia dulu. Ustaz Hasan melanjutkan dengan tenang, anak kamu sudah tersentuh sejak kamu bawa bungkusan itu untuk rumahnya sebelum kamu tahu apa isinya. Itu bukan kesalahan kamu, itu celaka. Tapi sekarang yang penting, apa yang ingin kamu lakukan dengan itu? Saya duduk kembali, kepala saya benar-benar berputar. Apa maksudnya, tersentuh? Dia sakit? Dia belum sakit secara fisik, Ustaz Hasan menjawab. Tapi ada cacat di aliran energinya. Kalau kamu tidak urus sekarang, dalam beberapa tahun, biasanya sebelum usia 10, dia akan mulai sakit aneh. Demam tanpa alasan jelas, perubahan perilaku, mimpi-mimpi buruk yang dia ingat setiap hari. Dina sepertinya sudah tahu ini karena dia tidak kaget. Dia hanya menangis pelan, saya merasa dunia berputar. Jadi saya harus apa? Ustaz Hasan menatap saya dengan mata yang sedih.
Ini alasan sebenarnya kamu harus putus, Arman. Bukan karena kamu sendiri. Karena anak kamu sudah masuk. Dan saya tidak bisa bersihkan dia sepenuhnya kalau kamu masih terikat. Saya menelan ludah berkali-kali. Terus, caranya putus itu apa sih? Ustaz Hasan mengambil napas panjang. Ada dua cara. Cara pertama, kamu balik ke pohon itu, pohon asem di tempat kamu taruh bungkusan kamis-kamis, dan kamu pulangkan semuanya dengan cara ritual. Ritual itu saya yang urus, tapi kamu yang harus lakukan tindakan kuncinya. Dan caranya kedua, saya tanya, merasa ada jebakan di kalimat itu. Caranya kedua, Ustaz Hasan berkata pelan, kamu biarkan entitas itu mengambil apa yang dia sudah bertanya, sesuatu dari kamu yang nyata. Tapi tidak ada yang tahu apa itu akan sampai dia ambil. Saya merasa perut saya tergelincir. Itu paling bahaya, ya? Ustaz Hasan mengangguk perlahan. Paling bahaya adalah kamu malah tidak putus. Karena kalau kamu tidak putus dan anak kamu terus di dalam sistem, entitas itu akan mulai punya klaim pada kehidupan dia juga. Dalam beberapa tahun, kamu tidak akan kenal anak kamu lagi. Saya berdiri, tidak bisa duduk. Saya berjalan ke sekeliling ruangan, napas saya cepat, panas. Jadi kamu bilang saya harus putus dengan cara pertama? Saya bilang kamu harus putus, Ustaz Hasan menjawab. Cara apa adalah pilihan kamu. Tapi kalau menurut saya, dan saya sudah lihat orang seperti kamu lebih dari 30 tahun, cara pertama punya tingkat keberhasilan lebih tinggi. Meskipun kamu akan kehilangan sesuatu, tapi kamu tahu apa yang hilang, dan kamu bisa terima dengan tenang. Ibu Dina bersuara, apa yang hilang itu apa, Ustaz? Ustaz Hasan menatap saya, bukan Ibu Dina. Dia bicara kepada saya. Biasanya, kesempatan. Atau waktu. Atau keyakinan pada sesuatu yang kamu percaya penting. Saya tidak paham. Bisa lebih detail? Tidak bisa saya jelaskan sebelum kamu putuskan, Ustaz Hasan menjawab. Karena kalau saya tahu apa yang akan hilang dari kamu, itu artinya saya sudah lihat energi entitas itu cukup dalam. Dan semakin dalam saya lihat, semakin dia lihat saya balik. Saya tidak mau dia interested dengan saya. Kami hening sebentar. Suara cicak di luar terdengar jelas, malam sunyi, Ustaz Hasan melanjutkan, saya perlu kamu keputusan sekarang. Kamu ambil cara pertama, atau kamu biarkan hidup kamu jadi lebih rusak sampai kamu terpaksa ambil cara yang malah lebih mengerikan? Saya menatap foto Raka di meja. Wajah anak saya yang ceria, sebelum semua ini. Saya tahu saya tidak punya pilihan sungguhan. Cara pertama, saya berkata, suara saya seperti suara orang lain, Ustaz Hasan mengangguk. Baik. Tapi kamu tidak boleh cerita ke siapapun tentang ritual ini. Bukan ke Dina, bukan ke ibu kamu, bukan ke siapapun. Kamu hanya bilang ke Bagas bahwa kamu siap putus dengan cara yang sudah dia bilang. Saya mengangguk, meskipun tidak mengerti kenapa harus rahasia. Minggu depan Kamis, Ustaz Hasan berkata, kamu ketemu saya jam 9 malam di sini. Kamu bawa semua amplop dan uang yang sudah kamu kumpul dari jalan itu. Tapi jangan dibawa sekaligus. Bawa sedikit-sedikit ke rumah saya, mulai dari hari Senin. Jangan sampai istri kamu tahu kamu bawa uang kemana-mana, karena itu akan membuat energi yang tidak perlu. Saya mencoba mencerna. Terus ritualnya sendiri? Ritualnya dilakukan malam Kamis, Ustaz Hasan berkata. Di pohon asem itu. Saya akan siapkan apa yang perlu. Kamu tinggal datang, ikut apa yang saya bilang, dan yang paling penting, kamu dengarkan apapun yang mungkin kamu dengar, tapi kamu tidak boleh jawab. Kepala saya penuh pertanyaan, tapi saya merasa seperti sudah masuk titik di mana saya tidak boleh bertanya lagi. Ibu Dina mengantar saya pulang dengan motor dia. Saat di jalan, dia bilang, Arman, kamu harus kuat. Kamu sudah bawa keluarga ke lubang ini, sekarang kamu harus keluarkan mereka. Saya mengangguk, tapi di dalam perut saya, ada rasa seperti udara dalam ruangan tertutup yang mulai habis. Persiapan yang membawa ancaman selama 4 hari ke depan, saya mulai membawa uang secara diam-diam ke rumah Ustaz Hasan. Pertama hari Senin malam, saya bilang ke Dina saya mau jalan-jalan. Saya ambil 2 amplop dari tempat persembunyian saya, di balik buku-buku lama di lemari, dan saya bawa ke rumah Ustaz Hasan. Ustaz Hasan menerima uang itu tanpa basa-basi. Dia hanya bilang, besok tambah lagi. Selasa malam,
Saya bawa lagi amplop yang lebih tebal. Dina mulai bertanya kenapa saya keluar terus. Ada urusan teman, saya bohong. Yang lagi butuh bantu. Dina menatap saya dengan mata yang sedih dan tahu saya bohong, tapi dia tidak tekan. Dia hanya bilang, hati-hati di jalan. Rabu malam, saat saya mau bawa sisa amplop terakhir, Raka bangun dan memanggil saya. Anak saya merasa demam naik lagi. Saya batalkan rencana, saya tetap di rumah. Saya gosok badan Raka dengan air hangat sampai pagi. Saat pagi tiba, Raka sudah tidak panas. Tapi ada sesuatu dalam perilakunya yang berubah. Dia tidak mau berangkat ke sekolah. Dia bilang ada suara di kamarnya malam sebelumnya. Suara ketukan, dan dia takut sendirian. Saya merasa ada beban batu di dada saya. Dina mendengarkan Raka cerita. Lalu dia menatap saya. Arman, ini sudah parah. Saya tidak bisa jawab apa-apa. Rabu sore, saya ambil kesempatan saat Raka tidur siang dan Dina pergi ke warung. Saya bawa amplop terakhir ke rumah Ustaz Hasan. Ustaz Hasan menerima amplop itu, kemudian dia bilang, semuanya sudah ada. Sekarang kamu persiapkan mental. Mental apa? Saya tanya. Mental untuk tidak menolak apa yang akan terjadi malam Kamis, Ustaz Hasan menjawab. Malam itu, akan ada beberapa hal yang mungkin menakutkan. Tapi semua itu bagian dari putus. Kamu tidak boleh lari, tidak boleh takut, tidak boleh panggil bantuan. Kamu hanya berdiri, mendengar, dan menunggu sampai selesai. Saya tanya, seseramnya apa? Itu tergantung, Ustaz Hasan menjawab. Tergantung entitas itu mau kasih kamu peringatan apa sebelum dia biarkan kamu putus. Beberapa orang lihat bayang-bayang. Beberapa orang dengar suara. Ada yang dirasa ditarik-tarik. Ada juga yang dirasa seperti ada tangan di tenggorokan, tapi itu hanya sensasi, tidak ada yang fisik menyakiti kamu. Kepala saya penuh bayangan-bayangan buruk. Tapi saya cuma berkata, saya siap. Ustaz Hasan menatap saya dengan mata yang seperti membaca sesuatu yang mendalam. Kamu tahu apa yang akan kamu terima sebagai harga putus? Saya menggeleng. Kamu akan kehilangan kepercayaan pada keberuntungan, Ustaz Hasan berkata. Dari sekarang, segalanya akan menjadi sulit lebih sering. Keberuntungan tidak akan datang tiba-tiba lagi. Kamu harus kerja 2 kali lebih keras untuk hasil yang sama. Tapi balasannya, hidup kamu akan menjadi bersih lagi. Tidak ada jejak di dalam tubuh kamu yang akan buat anak kamu sakit. Saya menelan ludah. Kehilangan keberuntungan, itu bukanlah hal yang kecil. Tapi kalau bandingkan dengan kehilangan Raka, itu tidak ada. Saya terima, saya berkata. Ustaz Hasan mengangguk. Bagus. Sekarang, kamu pergi ke rumah dan kamu minta maaf kepada istri dan anak kamu. Bukan tentang detail, tentang keseluruhan. Kamu bilang mereka bahwa semua ini adalah kesalahan kamu, dan kamu akan urus supaya tidak ada yang jatuh ke mereka lagi. Saya pulang sore itu. Dina sedang memasak. Raka sedang menggambar di meja. Saat melihat saya, Raka berlari dan memeluk saya. Saya rengkuh dia erat-erat, wajah saya menempel di rambut anak saya yang harumnya masih wangi sampo bayi. Dina menoleh, menunggu saya bicara. Saya duduk, minta Dina duduk juga. Saya minta maaf. Saya bilang semua ini kesalahan saya, kesalahan besar, dan malam esok hari saya akan urus supaya keluarga saya aman lagi. Saya tidak kasih detail, Ustaz Hasan sudah pesan. Dina mendengarkan sambil sesekali menangis. Dia memegang tangan saya. Asal kamu selamat, dia bisik. Asal keluarga kita selamat. Malam itu kami tidur bersama-sama di satu ranjang. Saya, Dina, dan Raka di tengah-tengah. Saya tetap terjaga sampai pagi, merasakan napas anak saya, mengingat betapa kecilnya dia, betapa mudah dia bisa terjebak dalam hal-hal yang tidak dia mengerti. Kamis pagi, Dina bilang dia akan bawa Raka ke rumah ibunya seharian. Dia sudah tanya ke ibunya. Saya tidak protes. Mungkin dia sudah tahu bahwa malam itu akan terjadi sesuatu. Sore harinya, Dina bersiap-siap. Dia cium pipi saya lama-lama. Jangan lakukan hal yang bodoh, dia bisik. Saya berjanji. Saat mereka pergi, rumah sunyi sepi. Saya tidak bisa makan siang. Saya hanya duduk di ruang tamu, menatap jam, menunggu jam 8 malam tiba. Pukul 8 tepat, motor Ustaz Hasan tiba di depan rumah saya. Dia tua, tapi berkendara dengan mantap. Saya naik, dan kami berangkat ke pohon asem itu tanpa banyak bicara. Lokasi pohon asem sudah gelap.
Hanya lampu jalan jauh di seberang yang memberi cahaya samar. Tempat ini berbau tanah dan air kali. Suara serangga malam terdengar seperti nyanyian yang tidak enak didengar. Ustaz Hasan membuka tas. Dia mengeluarkan lilin putih, bukan hitam, lilin putih yang biasa, lalu tali, lalu sesuatu yang dibungkus kain putih yang saya kenal. Bungkusan kamis-kamisan yang saya taruh. Kamu lihat bungkusan ini? Ustaz Hasan menunjuk, saya mengangguk. Kamu taruh di sini 4 minggu. Ustaz Hasan melanjutkan. Setiap kali kamu taruh, ada bagian dari hidup kamu yang meresap ke tanah ini. Malam ini, saya akan tarik semua bagian itu kembali. Tapi untuk tarik, saya perlu kamu berdiri dan izinkan saya, korek, energi kamu dari bawah sampai atas. Itu tidak akan sakit, tapi kamu akan merasa aneh. Saya mengangguk lagi. Meskipun napas saya mulai tidak stabil, Ustaz Hasan menyalakan lilin putih di atas akar pohon asem yang belah dua. Dia mengambil bungkusan-bungkusan itu, menatanya di sekeliling lilin dalam pola yang saya tidak mengerti. Lalu dia mengambil tali putih, cukup panjang, dan dia minta saya berdiri di tengah-tengah lingkaran bungkusan itu. Saya berdiri. Udara malam rasanya dingin sekali, padahal waktu itu bulan Mei yang panas. Ustaz Hasan mulai berdoa dengan bisikan yang saya tidak pahami, tapi bahasa-bahasa yang terdengar seperti mantra, perintah, dan pertanyaan bergabung jadi satu aliran kata-kata yang tidak pernah berhenti. Dia berjalan mengelilingi saya, memegang ujung tali, dan tali itu seperti hidup, bergerak, melilit, tapi tidak merasa seperti benda normal. Saat Ustaz Hasan terus bisik-bisik, saya mulai dengar sesuatu. Pertama, suara seperti angin yang datang dari bawah tanah. Lalu, suara bisikan-bisikan lain yang datang dari arah lain. Suara itu mirip dengan suara yang pernah saya dengar di balik pintu rumah, suara Raka yang palsu, suara Dina yang tidak tepat, suara saya sendiri tapi dengan nada yang tidak pernah saya gunakan. Saya ingin bergerak, tapi kaki saya tidak bisa bergerak. Hanya kepala saya yang bisa berbelok, dan saat saya belok, saya mulai melihat bayangan-bayangan di sekeliling pohon. Bayangan yang tidak memiliki bentuk jelas, tapi ada dan tidak ada sekaligus. Ustaz Hasan terus berdoa, suaranya makin keras, dan suara-suara lain itu makin keras juga. Seperti pertengkaran yang terjadi di dimensi berbeda, dan saya berada tepat di tengah-tengahnya. Lalu, saya rasakan sesuatu. Tidak bisa saya jelaskan dengan kata-kata, tapi seperti ada tangan-tangan tak terlihat yang mencengkeram dari dalam tubuh saya, dari tulang belakang, dari paru-paru, dari perut, dan mereka mencoba untuk mencabut, untuk menggoyahkan, untuk memisahkan sesuatu yang sudah melekat dalam diri saya. Saya membuka mulut ingin berteriak, tapi suara tidak keluar. Bayangan-bayangan di sekeliling pohon mulai bergerak lebih cepat. Ada bayangan yang wujudnya seperti manusia, tapi bergerak dengan cara yang tidak manusiawi. Lengannya terlalu panjang, punggungnya membengkok tidak semestinya. Ada bayangan lain yang wujudnya tidak jelas sama sekali, hanya seperti asap hitam yang berputar-putar. Ustaz Hasan yang saat itu sudah berhenti berdoa, menoleh ke arah bayangan itu, lalu dia berkata dengan suara tegas, "Dia tidak jadi milik kamu lagi. Itu sudah cukup." Bayangan-bayangan itu berhenti bergerak, hening sebentar, lalu terdengar suara. Bukan suara manusia, tapi bisa dipahami. Suara itu keluar dari pohon, dari tanah, dari udara, dari sana-sini sekaligus. Suara itu berkata sesuatu yang saya tidak bisa tangkap dengan jelas, karena suara itu berbicara dalam bahasa yang tidak pernah saya dengar, tapi di dalam bahasa itu saya bisa rasakan murka, kekecewaan, dan semacam penerimaan yang terpaksa. Lalu suara itu hilang, bayangan-bayangan mundur, meresap ke dalam pohon, meresap ke tanah, sampai tidak ada lagi. Saya merasa gravitasi menambah berat. Saya jatuh berlutut. Tubuh saya terasa kosong, tidak sakit, tapi benar-benar kosong. Seperti bagian dari diri saya sudah ditarik keluar dari dalam dan aku tidak bisa merasakan apa yang hilang. Ustaz Hasan membantu saya berdiri. Tali sudah hilang. Bungkusan-bungkusan juga hilang. Hanya lilin putih yang masih menyala. Sudah selesai, Ustaz Hasan berkata. Kamu sekarang putus dari jalan itu. Saya tidak bisa berkata-kata. Saya tidak bisa bergerak. Saya hanya menatap pohon asem itu, dan saya bisa melihat, atau mungkin saya hayalan, bahwa pohon itu bergerak, napas, seperti sesuatu yang baru saja kehilangan sesuatu juga. Ustaz Hasan membawa saya kembali naik motor. Saat di perjalanan, saya merasa semua yang saya lihat, dengar, dan rasakan malam ini mulai blur, seperti mimpi yang sudah ditonton sebelumnya tapi detailnya hilang. Kami sampai di rumah saya. Ustaz Hasan turun dari motor bersama saya, lalu dia bilang, besok Bagas akan datang. Jangan takut. Dia hanya mau pastikan kamu benar-benar putus. Kamu jawab apapun yang dia tanya, jujur. Terus uangnya, uang yang hilang.
Saya bertanya dengan suara serak. Uang sudah diurus, Ustaz Hasan menjawab. Saya sudah pisahkan yang bersih dari yang tidak bersih. Yang bersih saya kembalikan ke bank dengan cara saya. Yang tidak bersih, itu sudah selesai. Saya ingin bertanya lebih, tapi Ustaz Hasan sudah naik motor dan pergi. Saya masuk rumah kosong, dimandi, dan tidur di ranjang Raka, ranjang anak saya yang sekarang terasa lebih ringan energinya. Seperti beban sudah terlepas. Esok harinya, pagi-pagi Bagas datang ke rumah saya. Verifikasi dari pihak lain Bagas datang jam 7 pagi. Saat saya baru selesai membangunkan Raka untuk siap sekolah. Dina dan Raka masih di rumah ibunya, jadi saat saya lihat motor Bagas tiba, jantung saya langsung berdetak tidak teratur. Saya buka pintu. Bagas melihat wajah saya, lalu dia mengangguk-angguk pelan. Mas sudah putus, dia berkata. Bukan pertanyaan, saya tidak tahu mau menjawab apa. Jadi saya cuma menundukkan kepala. Bagas masuk tanpa diundang. Dia duduk di kursi ruang tamu, menatap saya dengan mata yang terlihat rileks, tidak tegang seperti biasanya. Saya mau tahu, Bagas berkata, siapa yang bantu Mas? Saya tidak mau cerita nama Ustaz Hasan, tapi Bagas memotong. Sudah saya tahu. Ustaz Hasan. Orang itu tua, banyak pengalaman dengan hal-hal seperti ini. Saya sebenarnya respect sama dia, meskipun kami lawan satu sama lain. Saya mengangguk perlahan, masih tidak paham kenapa Bagas begini santai. Bagas melanjutkan, Mas harus tahu, putus dari jalan itu noteasi. Banyak orang tidak sanggup sampai akhir. Mereka ketakutan di tengah jalan, mereka mundur, mereka balik ke jalan. Tapi Mas berhasil. Artinya Mas punya alasan yang cukup kuat, dan untuk mas alasan itu adalah anak Mas. Kepala saya penuh pertanyaan, tapi saya biarkan Bagas lanjut. Sekarang, Bagas berkata, Mas tidak akan dengar dari saya lagi. Semua yang sudah terjadi, sudah selesai. Tidak ada yang Mas bayar lagi, tidak ada yang Mas harus ingat lagi. Tapi saya mau kasih Mas satu peringatan. Saya menanti. Keberuntungan Mas sudah hilang, Bagas melanjutkan. Itu adalah harga Mas. Dari sekarang, semua yang Mas dapat adalah hasil kerja, bukan dari rezeki cepat. Satu-satunya hal yang Mas keuntungan adalah Mas punya anak yang masih normal, punya istri yang masih sayang, dan punya diri sendiri yang masih utuh. Itu sudah cukup besar, Mas. Saya merasa ada yang ingin keluar dari mata saya, tapi saya tahan. Bagas berdiri. Dia mendekati saya, lalu dia bilang, jangan pernah cerita yang detail tentang semua ini ke siapa-siapa. Bukan untuk ngantor, bukan untuk teman, bukan bahkan untuk paling dekat kamu sekalipun. Kalau kamu cerita, itu membuka lubang di energi kamu lagi, dan entitas itu akan kembali. Cerita saja kamu punya utang, kamu urus, kamu lepas. Cukup itu. Saya mengangguk. Bagas ke pintu untuk pergi, tapi sebelum dia keluar, dia menoleh kembali dan berkata, Mas bersyukurlah. Karena kamu berhenti sebelum menjadi seperti saya. Dia pergi dengan motor tanpa terdengar suara mesin. Aneh, tapi saya tidak tanya. Minggu-minggu pertama setelah putus Dina pulang dengan Raka siang itu. Pertama kali saya lihat wajah Raka lagi setelah ritual, saya perhatikan ada sesuatu yang berubah. Bukan fisik, tapi ada cahaya di matanya yang sebelumnya mulai meredup. Cahaya itu kembali, Raka berlari peluk saya seperti biasa, tapi tidak ada keanehan dalam pelukannya lagi. Dia baik-baik saja. Dina bertanya apakah semuanya sudah selesai. Saya jawab dengan singkat, sudah, dan saya tidak kasih detail lebih. Sesuai pesan Bagas, Dina tidak tekan untuk tahu detail. Dia hanya peluk saya lama-lama di ruang tamu, dan kami menangis, dia dan saya. Menangis karena lega, menangis karena takut waktu itu akan terulang, menangis karena beberapa hari ke depan saya akan hidup dalam kehidupan yang jauh lebih sulit secara finansial. Minggu pertama setelah putus adalah minggu yang paling aneh. Saya kembali bekerja sebagai sopir narik. Tapi sesuatu yang berbeda, tidak ada lagi keberuntungan. Setiap meter yang saya tempuh terasa lebih berat, setiap pencarian penumpang terasa lebih panjang. Di hari ketiga, motor saya tiba-tiba mogok di tengah jalan. Mekanik bilang ada masalah di sistem pembakaran yang katanya jarang terjadi. Saya bayar reparasi dengan uang yang sudah ada di kantong, dan itu membuat uang saya tinggal sangat sedikit. Hari kelima, saya dapat penumpang yang ternyata traffic ban, tidak bayar, kabur di lampu merah. Hari ke-6, saya kena razia pajak kendaraan yang katanya sudah kadaluarsa sejak bulan lalu. Saya tidak ingat. Saya bayar denda, setiap hari ada sesuatu yang mengurangi penghasilan.
Tidak besar-besar, tapi konsisten, seperti ada keran kecil yang terus menetes. Dina mulai cemas lagi. "Mas, gimana ini?" Setiap hari ada yang keluar. Saya bilang pada Dina, dengan jujur, bahwa saya sudah membuat kesalahan yang cukup besar, dan sekarang saya harus bayar harganya secara perlahan. Saya tidak cerita detail tentang pesugihan atau ritual. Saya cuma bilang saya punya utang yang sekarang harus saya selesaikan dengan cara kerjaan keras. Dina merasa sedih mendengarnya, tapi dia juga merasa lega karena dia merasa ada yang berubah dari aura rumah kami. Dia bilang, "Mas, saya lebih suka kita susah seperti ini daripada dulu. Dulu ada sesuatu di rumah kita yang tidak bersih. Sekarang bersih. Aku bisa tidur nyenyak lagi." Saya mengangguk. Saya juga bisa tidur nyenyak, meskipun tidur itu pendek karena saya harus bangun lebih pagi untuk dapat orderan lebih banyak. Minggu ketiga, Raka mulai bercerita tentang sekolah dengan antusias lagi. Dia tidak lagi takut sendirian di kamar. Dia tidak lagi mendengar suara aneh. Demamnya hilang. Bulan depan, dokter bilang dia tidak perlu cukup rutin lagi. Minggu keempat, saya terima transfer dari orang yang dulu saya anggap kesalahan transfer. Saya pikir transfer itu harus saya tolak atau kembalikan. Tapi saat saya lihat jumlahnya, ada catatan di deskripsi. "Maaf kesalahan transfer bulan kemarin. Berikut pembatalan bunga." Saya terima. Itu uang yang masuk setelah putus, jadi itu uang yang bersih. Menurut saya, dengan uang itu, saya bayar hutang ke teman, saya belikan vitamin untuk Raka, saya belikan sarung baru untuk Dina. Hidup baru terasa lebih ringan, meskipun penghasilan lebih kecil dari saat saya masih di jalan. Setengah tahun sudah berlalu. Saya tidak pernah lihat Bagas lagi, tidak pernah dengar berita aneh dari rumah, tidak pernah ada suara ketukan di tengah malam. Raka tumbuh normal, Dina mulai membuka usaha kecil jualan makanan dari rumah, dan saya mulai narik lebih stabil. Bukan kaya, tapi cukup untuk hidup layak. Hingga suatu hari, bulan November, saya lihat Bagas di warung kopi tempat kami pertama kali bertemu. Dia duduk di meja yang sama, kopi yang sama, menunggu saya, seolah dia tahu saya akan datang hari itu. Saya ingin lewat tanpa tegur sapa, tapi Bagas memanggil. "Mas Arman, duduklah sebentar." Saya ragu, tapi saya duduk. Bagas menatap saya seperti orang menatai karya seni yang berhasil selesai. "Mas terlihat lebih tenang sekarang." "Iya," saya jawab singkat. "Istri Mas bagaimana?" Bagas tanya. "Baik." "Anak saya juga baik," saya jawab, tidak paham kenapa dia tanya. Bagas mengangguk. "Saya rasa Mas mau tahu kenapa saya membiarkan Mas keluar dari jalan itu tanpa perlawanan." Saya memang penasaran. "Kenapa?" Bagas mengambat napas panjang. "Karena saya sudah cukup lama di dalam. Saya lihat banyak orang masuk dengan alasan berbeda, dan mayoritas alasan itu sama, keluarga mereka. Ketika mereka masuk, mereka pikir uang itu akan selamatkan keluarga. Tapi mayoritas malah keluarga mereka yang jadi korban." Saya dengarkan tanpa interupsi. "Mas berbeda," Bagas melanjutkan. "Saat Mas lihat anak Mas kena sentuhan, Mas tidak lagi mikir cara buat ambil keuntungan dari jalan itu. Mas langsung mikir cara untuk keluar. Itu langka. Itu juga artinya Mas masih punya hati. Banyak yang sudah tidak punya hati ketika masuk ke jalan itu." Saya ingin bertanya, "Terus Bapak? Bapak masih di jalan?" Bagas menjawab sebelum saya tanya. "Saya masih di jalan. Saya sudah terlalu dalam, terlalu lama. Tapi tidak apa-apa. Saya sudah terima harga saya. Yang penting, Mas sekarang hidup yang bersih." Kami hening sebentar. Bagas lalu berkata, "Saya mau minta satu hal dari Mas." Saya tegang. "Apa?" "Kalau ada teman atau keluarga Mas yang tawari jalan cepat," Bagas bilang, "tolong Mas bilang tidak. Jangan cerita detail kenapa, cerita saja tidak. Karena kalau Mas cerita detail, orang itu akan jadi penasaran dan malah pengen coba." Saya mengangguk. "Dan satu lagi," Bagas melanjutkan, "kalau suatu hari ada orang yang nyamperin Mas dan bilang mereka orang yang Mas layani perjanjian dengan, jangan dengarkan apapun yang mereka bilang. Itu percobaan. Kamu sudah putus, jadi sudah tidak ada hubungan lagi." Saya mengangguk lagi, merinding sedikit. Bagas berdiri. Dia meninggalkan uang untuk bayar kopi kami berdua, meskipun saya tidak diminta. "Mas semoga bahagia. Semoga anak Mas tumbuh jadi orang baik."
Itu saja yang saya minta. Dia pergi, saya tidak pernah lihat Bagas lagi setelah itu. Sampai sekarang, saya nulis catatan ini karena ada perkembangan baru yang bikin saya harus periksa ulang apakah saya benar-benar putus dari perjanjian itu, atau apakah ada sisa-sisa yang masih menempel. Sudah hampir 6 bulan terakhir sejak pertemuan dengan Bagas di warung kopi. Dan hidup saya benar-benar berubah jadi lebih normal. Normal di sini maksudnya, saya bangun pagi, saya kerja, saya pulang, saya dapat penghasilan cukup, saya tidak ada khawatir bahwa ada yang mengetuk pintu jam 3 pagi. Raka sudah masuk kelas 3. Dia naik kelas dengan prestasi bagus, dia aktif di sekolah, dia tidak punya masalah kesehatan lagi. Dina terus kembangkan usaha makanannya, sekarang dia dapat orderan dari toko-toko kecil di sekitar rumah. Kita sudah cukup untuk hidup, bahkan bisa nap untuk cicilan biaya sekolah Raka tahun depan, tapi ada sesuatu yang mulai saya sadari sekitar 1 bulan lalu, dan saya tidak tahu apakah ini normal atau tidak. Saya mulai kehilangan ingatan kecil-kecil. Bukan ingatan besar seperti nama atau wajah orang. Tapi ingatan seperti, saya naik motor pagi ini, tapi saya tidak ingat rute apa yang saya ambil. Atau, saya baru makan siang 1 jam yang lalu, tapi saya tidak ingat apa yang saya makan. Ini terjadi setiap hari, 2-3 kali. Sebentar saja, kemudian ingatan kembali, tapi selama beberapa detik atau menit itu, ada sensasi seperti ada bagian kepala saya yang sedang tidak ada. Dina mulai perhatiin. Dia bilang, "Mas, akhir-akhir ini Mas sering seperti melamun." Mas panggil berkali-kali sebelum Mas dengar. Saya coba jelaskan, tapi saya juga tidak mengerti sendiri. 2 minggu lalu, kejadian yang lebih aneh. Saya sedang narik, saya dapat penumpang dari area belakang kali dekat pohon asem, lokasi tempat ritual saya putus. Penumpang itu minta diturun di dekat sana. Saya kira saya bisa lewat dengan biasa saja, tapi saat saya dekat dengan pohon itu, tiba-tiba saya merasa seperti ada yang menarik perhatian saya. Saya ingin berhenti, ingin lihat pohon itu lebih dekat, tapi penumpang saya sedang telepon, jadi saya terus maju. Selama saya fokus di jalan, ada suara kecil yang terdengar dari arah pohon itu. Suara itu seperti bisikan, dan saya dengar kata, "Mas," diucapkan. Saya tidak berhenti. Saya hanya mendengarkan. Suara itu berkata, "Mas, masih ada." Lalu hilang. Saya merinding waktu itu, tapi saya coba tenang dan tidak pikir apa-apa. Saya antar penumpang sampai tujuan, dapat bayaran, pulang normal. Tapi sejak itu, sekitar 1 minggu, setiap kali saya lewat dekat pohon itu, walaupun saya coba hindari rute itu, ada sensasi yang sama. Ada yang memanggil, ada yang bilang, "Masih ada." Saya tidak berani cerita ke Dina atau Ustaz Hasan, karena saya takut itu artinya perjanjian saya tidak benar-benar putus. Tapi hari ini, sesuatu yang lebih konkret terjadi, dan saya tidak bisa abaikan lagi. Pagi ini, saat saya sedang mandi, Raka terbangun. Dina dengar Raka batuk dari dalam kamar. Raka bilang dia punya mimpi aneh. Dia mimpi ada seseorang yang datang ke kamar dia, tapi wajahnya tidak jelas, dan orang itu bilang, Raka juga perlu bayar hutang. Mendengar ini, kepala saya rasanya mau pecah. Saya langsung pulang lebih pagi dari narik. Saya bilang sakit, dan saya langsung chat Ustaz Hasan minta ketemu sore ini. Ustaz Hasan balas dengan cepat, "Datang sekarang. Jangan tunggu sore." Saya sampai ke rumah Ustaz Hasan sekitar jam 10:30. Rumahnya tenang. Dia duduk di meja yang sama seperti pertama kali saya ketemu, tapi kali ini wajahnya kelihatan lebih tua, lebih cemas. Saya langsung cerita tentang ingatan yang hilang, tentang suara di dekat pohon, tentang mimpi Raka. Ustaz Hasan mendengarkan sambil sesekali menutup mata. Saat saya selesai cerita, dia diam beberapa saat, lalu dia berkata, "Arman, saya perlu tanya, setelah ritual putus itu, apakah kamu melakukan sesuatu yang membuat kamu berhubungan lagi dengan energi itu?" Saya pikir-pikir. "Tidak, Ustaz. Saya jauh-jauh hindari tempatnya. Saya tidak pernah balik ke pohon itu." "Tapi kamu lewat dekat pohon itu?" Ustaz Hasan berkata. Bukan pertanyaan, saya mengangguk. "Ya, karena itu rute narik saya." Ustaz Hasan menghela napas. "Itu masalahnya, Arman. Setiap kali kamu lewat dekat pohon itu, kamu membuka pintu lagi. Karena pohon itu sekarang sudah menjadi tempat terbuka, tempat antara dunia kamu dan dunia entitas itu. Kalau kamu lewat berkali-kali tanpa perlindungan, kamu membiarkan hubungan itu terbuka lagi secara perlahan-lahan." Saya merasa perut saya jatuh. "Jadi itu artinya saya belum benar-benar putus?" Ustaz Hasan menggeleng. "Kamu putus dari perjanjian resminya, tapi energi itu masih tahu di mana kamu. Karena kamu sudah tinggal di dalam energi itu sekian lama, kamu punya jejak
yang tidak bisa dihapus 100%. Saya tidak mengerti maksudnya, dan saya pikir wajah saya menunjukkan kebingungan itu. Ustaz Hasan melanjutkan, bayangkan saja seperti ini, kalau seseorang pernah tinggal di rumah kamu, bahkan sudah pindah, jejak mereka masih ada, rambut di kamar mandi, aroma mereka di gorden, energi mereka di ruangan itu. Begitu juga dengan energi yang masuk ke dalam diri kamu. Ini bukan berarti perjanjian masih berlaku, tapi artinya ada koneksi yang masih bisa ditelusuri. Saya telan ludah. Terus gimana caranya saya bersihkan? Ustaz Hasan berpikir sebentar. Ada dua pilihan. Pilihan pertama, kamu harus mengubah rute. Kamu tidak boleh lewat dekat pohon itu lagi, sama sekali. Biarpun itu membuat perjalanan kamu lebih panjang atau lebih boros bensin, itu harus kamu lakukan. Saya mengangguk, catatan ini untuk saya. Pilihan kedua, Ustaz Hasan melanjutkan, kamu datang ke pohon itu sekali lagi, dan saya akan tutup pintu itu untuk kamu selamanya. Tapi ini ritual yang lebih dalam dan lebih rumit. Kamu harus siap secara mental dan fisik. Saya ragu. Ritualnya akan seperti apa? Ustaz Hasan tidak jawab langsung. Dia berdiri, lalu membuka buku-buku lama lagi, sama seperti dulu. Dia membaca halaman-halaman sambil memutar sesuatu dalam pikirannya, lalu dia berkata, Arman, sebelum kita lakukan yang kedua, kita coba pilihan pertama dulu. Kamu hindari pohon itu selama 2 minggu. Kalau dalam 2 minggu mimpi Raka tidak terulang, dan suara itu tidak terdengar lagi, itu berarti energi itu hanya bertanya saja, tidak ada niat jahat. Saya angguk. Dan kalau masih terdengar? Kalau masih terdengar, Ustaz Hasan berkata pelan, itu artinya ada yang ingin dinegosiasikan. Dan negosiasi itu akan lebih rumit. Sejak hari itu, saya benar-benar hindari rute dekat pohon asem. Saya ambil jalan yang lebih jauh, walaupun lebih lama dan lebih boros bensin. Penghasilan saya turun karena jumlah orderan yang bisa saya dapat dalam sehari berkurang. Dina bertanya kenapa rute saya berubah dan penghasilan berkurang. Saya hanya bilang ada perbaikan jalan di daerah lama, jadi saya ambil alternatif. Dina percaya, tapi dia khawatir tentang keuangan. Saya reasure dia bahwa ini sementara saja. Malam saat saya hindari pohon itu, Raka tidak cerita mimpi aneh lagi. Hari kedua, ketiga, semua normal. Minggu pertama berlalu, mimpi tidak terulang. Saya juga tidak mendengar suara lagi, tapi saya mulai alami hal yang lebih sering. Ingatan yang hilang menjadi lebih panjang. Dulu beberapa detik sampai 1 menit. Sekarang terkadang sampai 5-10 menit. Contohnya, hari Senin kemarin, saya sedang narik di area Blok M. Saya ingat saya dapat penumpang jam 10 pagi yang minta pergi ke Pasaraya. Saya ingat saya antar dia. Tapi saya tidak ingat bagaimana rute yang saya ambil, apa yang terjadi di perjalanan, dan berapa uang yang saya dapat. Yang saya ingat selanjutnya adalah saya sudah di area Senayan, jam menunjukkan sudah jam 12 siang. Dan ada penumpang lain di motor saya yang bilang, Mas, turunin aku di sini aja. Saya langsung turunin penumpang itu dan setor bensinnya. Tapi saya benar-benar blank tentang 3 jam yang hilang itu. Saya langsung chat Ustaz Hasan tentang ini. Ustaz Hasan balas dengan pesan yang membuat saya panik. Arman, itu bukan lagi ingatan yang hilang. Itu adalah energi yang sedang naik ke dalam diri kamu. Dia sedang coba kontrol kamu. Saya langsung minta ketemu Ustaz Hasan lagi. Hari ini, saya sampai ke rumah Ustaz Hasan sore hari. Wajahnya terlihat sangat serius kali ini, lebih serius dari biasanya. Ada beberapa buku tebal sudah dibuka di meja, dan ada lilin putih yang dinyalakan meskipun masih sore. Arman, Ustaz Hasan berkata, saya harus bilang sesuatu yang mungkin akan membuat kamu kecewa atau marah, tapi saya harus jujur. Saya duduk, hati saya sudah tidak tenang. Ritual putus yang saya lakukan 6 bulan lalu, Ustaz Hasan melanjutkan, itu tidak sempurna. Saya membeku. Apa maksudnya tidak sempurna? Ustaz Hasan menatap saya dengan mata yang sedih. Maksudnya, energi itu masih punya klaim pada kamu. Bukan perjanjian resminya, tapi klaim. Seperti sisa utang yang belum selesai. Saya merasa marah, tapi saya juga merasa takut. Terus kamu bilang apa yang hilang waktu itu? Kamu bilang keberuntungan. Itu benar, Ustaz Hasan menjawab. Keberuntungan kamu hilang sebagai kompensasi putus. Tapi hilangnya keberuntungan itu masih meninggalkan ruang kosong di dalam energi kamu. Dan ruang kosong itu kini sedang dicoba untuk diisi oleh entitas itu lagi.
bukan dengan perjanjian baru, tapi dengan jejak yang lebih dalam. Saya berdiri, saya ingin pergi, ingin marah, tapi saya juga tahu saya butuh bantuan. Saya duduk kembali. Saya tidak tahu ini akan terjadi, Ustaz Hasan berkata. Karena dalam 30 tahun kerja saya, ada beberapa kasus yang efeknya berlanjut bahkan setelah ritual putus. Mayoritas karena energi itu sangat kuat dan sudah tertanam terlalu dalam. Kasus kamu sedikit berbeda karena entitas itu sebenarnya sudah melepas kamu. Dia tidak marah, dia tidak balas dendam, tapi dia tetap ingin cek apakah jejaknya masih ada dan bisa dimanfaatkan lagi. Jadi dia seperti mengecek apakah saya masih bisa diambil? Ustaz Hasan mengangguk. Tepat. Dan jawaban dari pengecekan itu adalah, ya, masih bisa. Karena anak kamu masih punya cacat. Saat Ustaz Hasan bilang kata cacat itu, saya merasa seperti ada batu yang jatuh ke dalam perut saya. Cacat apa? Saya tanya. Suara saya serak. Ustaz Hasan mengambil napas panjang. Ketika kamu tarik bungkusan-bungkusan itu untuk kamis-kamisan, ada sebagian energi yang masuk ke dalam sistem Raka juga. Itu terjadi karena Raka secara tidak sengaja terkena energi itu. Mungkin saat kamu bawa bungkusan ke rumah, mungkin saat energi itu memanggil lewat pintu dan Raka mendengar. Apapun penyebabnya, ada cacat. Saya ingin bertanya, cacat apa? Tapi saya takut jawabannya. Ustaz Hasan membuka buku lagi dan mulai membaca dengan membisikkan doa. Lalu dia berkata, cacat itu adalah, Raka akan mengalami masa depan yang sulit menemukan jalan. Artinya, keputusan-keputusannya akan sering salah, pilihan-pilihannya akan sering berakhir jelek, sampai suatu saat dia mungkin akan frustrasi dan mencari jalan cepat juga, seperti yang ayahnya pernah lakukan. Saya merasa kepala saya mau meledak. Saya ingin bilang, tidak. Itu tidak boleh terjadi, tapi logika saya juga tahu bahwa saya tidak bisa cegah hal yang sudah terjadi dengan sekadar kata-kata. Tapi ada cara, Ustaz Hasan melanjutkan, untuk tebus cacat itu sebelum dia terlalu dalam. Cara itu adalah saya melakukan pembersihan pada Raka sekarang, sedangkan dia masih muda dan energinya masih fleksibel. Tapi pembersihan itu perlu bantuan dari satu orang yang merasa bertanggung jawab dengan cacat itu. Kamu minta saya bertanya. Ustaz Hasan mengangguk. Kamu ayahnya. Kamu yang paling bertanggung jawab. Kamu juga yang punya hubungan spiritual paling kuat dengan Raka karena ikatan darah. Saya mengatakan saya siap apapun, asal Raka bersih. Ustaz Hasan menjelaskan ritual itu akan dilakukan weekend depan. Saya harus bawa Raka ke rumahnya Jumat sore. Ritual akan dilakukan Jumat malam. Dina tidak boleh tahu detail, tapi bisa tahu umum-umumnya. Katakan saja ini pemeriksaan spiritual. Setelah ritual, Raka harus istirahat di rumah Ustaz sampai Sabtu pagi. Lalu saya ambil. Saya tanya kenapa Raka harus tinggal semalaman. Ustaz Hasan menjawab, karena setelah pembersihan, energi Raka akan sedang dalam kondisi vulnerable. Dia harus berada di tempat yang energinya kuat dan terlindungi. Tempat ini adalah tempat saya. Kalau dia pulang ke rumah dan kebetulan bertemu dengan sesuatu yang negatif, dia bisa terserap lagi. Saya tidak paham sepenuhnya, tapi saya percaya. Saya setuju. Jumat sore, saya bawa Raka ke rumah Ustaz Hasan. Raka tidak tahu apa yang akan terjadi. Saya bilang ke dia bahwa Ustaz Hasan adalah teman ayah, dan Raka perlu check up spiritual, tem yang aneh dan membingungkan bagi anak 8 tahun, tapi Raka percaya pada saya. Dina khawatir tapi tidak protes. Dia hanya minta saya pastikan Raka aman. Saat saya dan Raka sampai di rumah Ustaz Hasan, Ustaz membawa Raka langsung ke kamar belakang. Saya mau ikut, tapi Ustaz bilang saya tidak boleh masuk selama ritual. Apa yang kamu lakukan? Saya tanya, panik. Apa yang perlu saya lakukan? Ustaz Hasan menjawab. Kamu tunggu di ruang tamu. Ini tidak akan lama. Kira-kira 2 jam. 2 jam adalah waktu paling panjang dalam hidup saya. Saya duduk di ruang tamu Ustaz Hasan, mendengarkan bisikan-bisikan dari dalam kamar belakang. Sesekali suara Raka yang terdengar tapi tidak jelas katanya, sesekali suara Ustaz yang lebih tegas. Di tengah-tengah ritual, saya dengar Raka menangis. Saya langsung berdiri, ingin masuk, tapi pintu terkunci. Saya ketuk pintu dengan panik. Ustaz! Raka menangis. Dari dalam, Ustaz Hasan berteriak, tunggu! Ini bagian dari ritual. Saya kembali ke ruang tamu, mendengarkan anak saya menangis di dalam ruangan yang saya tidak bisa masuki. Merasa seperti ayah terburuk di dunia. Setelah sekitar 40 menit menangis,
suara Raka hilang. Kemudian, Ustaz Hasan membuka pintu. Raka keluar dari kamar dengan wajah lesu, mata merah, seperti dia baru bangun dari tidur panjang. Dia langsung melari ke saya dan memeluk, tapi dia tidak cerita apa yang terjadi di dalam. Ustaz Hasan berkata, "Raka sudah dibersihkan. Dia bisa istirahat sekarang." Saya bawa Raka ke kamar yang sudah disediakan Ustaz Hasan. Raka langsung tidur begitu kepala dia menyentuh bantal. Malam itu, saya tetap terjaga, duduk di samping tempat tidur Raka, menatap wajah anak saya yang tidur, berdoa dalam hati agar semua ini cukup untuk menyelamatkan masa depan dia. Pukul 6 pagi, Ustaz Hasan membangunkan saya dengan kopi panas. "Kamu bisa ambil Raka sekarang. Dia sudah bersih. Jangan tanya dia tentang apa yang terjadi kemarin, biarkan dia lupakan secara alami." Saya angguk, saya makan kopi, saya ambil Raka yang masih mengantuk, dan saya bawa pulang. Sejak pembersihan itu, Raka kembali normal. Tidak ada mimpi aneh lagi, tidak ada perilaku aneh. Dia hanya sedikit lebih tenang, lebih matang. Seolah apa yang terjadi malam itu membuat dia sedikit lebih tua dalam jiwa. Tapi untuk saya, hal itu tidak sepenuhnya selesai, karena setelah 1 minggu pembersihan Raka, saya kembali mengalami kehilangan ingatan yang lebih panjang. Kali ini sampai 15 menit. Saya sedang narik, kemudian tiba-tiba saya sadar sudah ada di lokasi lain, sudah jam lain, dan ada penumpang berbeda. Saat itu saya tahu, entitas itu tidak akan berhenti. Dia sudah kehilangan klaim pada Raka. Sekarang dia ingin ambil pembayaran dari saya dengan cara yang lain. 2 minggu setelah Raka dibersihkan, saya memutuskan saya tidak bisa lanjut seperti ini. Dengan kehilangan ingatan yang semakin panjang, dengan napas yang semakin berat, dengan rasa bahwa ada yang mengontrol dari dalam tubuh saya. Saya kembali ke rumah Ustaz Hasan, tengah-tengah hari, tanpa appointment. Ustaz Hasan sedang duduk di halaman belakang rumahnya, duduk di kursi kayu tua, menatap ke arah pohon-pohon tetangga. Dia tidak kaget melihat saya tiba, seolah dia sudah tahu saya akan datang. "Sudah mulai?" Ustaz Hasan berkata, tanpa salam. "Ya," saya menjawab. Ingatan saya hilang makin lama. Kemarin sampai 20 menit. Dan saya merasa seperti ada orang lain yang sedang berkendara di tubuh saya. Ustaz Hasan mengangguk lambat. Itu tanda entitas itu sudah frustrated, dia kehilangan Raka. Jadi dia coba leverage lewat kamu sebaliknya. Dia mau kamu kesakitan supaya kamu minta kembali ke jalan itu. Jadi ini pemerasan? Saya bertanya, merasa marah. Lebih dari itu, Ustaz Hasan berkata. Ini adalah tarik ulur karena entitas itu sebenarnya sudah terikat dengan ritual putus kamu. Dia tidak bisa buat perjanjian baru dengan kamu karena kamu sudah resmi putus. Tapi dia bisa leverage, jejak, yang masih ada untuk buat kamu merasa sakit, supaya kamu sendiri yang minta balik. Saya duduk di kursi di sebelah Ustaz Hasan. Terus caranya apa? Saya tidak bisa terus begini. Ustaz Hasan diam lama, menatap ke pohon tetangga. Lalu dia berkata, ada satu jalan yang hanya boleh saya tawarkan kalau situasinya sudah parah seperti ini. Jalan itu namanya, penyegelan permanen. Apa itu? Saya tanya. Penyegelan permanen adalah ritual di mana saya akan tutup semua akses entitas itu ke dalam energi kamu selamanya, Ustaz Hasan menjelaskan. Tapi ritual itu punya konsekuensi yang tidak bisa ditarik balik. Konsekuensi apa? Ustaz Hasan menatap saya. Saya tidak bisa bilang detail konsekuensinya sebelum kamu minta ritual ini dengan tulus. Karena kalau saya bilang konsekuensinya apa, kamu mungkin tidak akan mau. Dan kalau kamu tidak tulus dalam niat, ritual tidak akan berhasil. Saya merasa jebakan logika, tapi saya juga sudah habis pilihan. Saya mau. Saya tulus mau putus sepenuhnya dari semua ini. Ustaz Hasan mengangguk. Baik. Tapi sebelum itu, ada satu orang yang perlu kamu temui. Orang itu adalah orang yang kamu pikir sudah hilang dari kehidupan kamu. Saya tidak mengerti siapa yang Ustaz Hasan maksud. Bagas, Ustaz Hasan berkata. Saya perlu kamu ketemu Bagas sekali lagi. Karena ada yang perlu dia jelaskan tentang perjanjian asli kamu, sesuatu yang mungkin tidak dia bilang saat pertama kali kamu ketemu. Saya merasa perut saya kejang. Apakah dia? Ustaz Hasan memotong. Dia tahu. Dia selalu tahu tempat kamu berada. Mediator seperti Bagas punya koneksi permanen dengan orang-orang yang dia bawa. Dia tidak bisa kontrol kamu, tapi dia bisa rasakan kamu.
Kepala saya berputar dengan informasi baru ini. Terus, Bagas bisa bantu saya? Ustaz Hasan menggeleng. Bagas tidak bisa membantu, tapi Bagas perlu bilang satu informasi penting yang akan mengubah cara kamu lihat seluruh situasi ini. Saya minta Ustaz Hasan untuk hubungi Bagas. Ustaz Hasan tidak punya nomor Bagas, tapi dia bilang, Bagas akan datang sendiri begitu dia tahu kamu sudah capai titik ini. Dia berikan saya alamat rumah Ustaz Hasan dan bilang saya tunggu di sini hingga jam 9 malam. Kalau Bagas tidak datang jam 9, Ustaz Hasan berkata, maka ritual penyegelan permanen bisa kami lakukan sekarang juga. Saya menunggu di rumah Ustaz Hasan. Dina saya beritahu saya perlu urusan dengan teman dan akan pulang larut. Dina khawatir tapi tidak protes lagi. Dia sudah terbiasa dengan ketidakjelasan hidupnya sejak saya masuk jalan pesugihan itu. Jam pukul 8.45 malam, motor Bagas tiba di depan rumah Ustaz Hasan. Bagas turun dari motor dengan gerakan yang lamban, seperti orang yang tua atau yang lelah. Saat dia masuk rumah, saya baru sadar, Bagas terlihat berbeda dari yang terakhir saya lihat 3 bulan lalu. Dia lebih kurus. Wajahnya lebih kusam. Tangannya bergetar sedikit. Seperti orang yang sedang sakit tapi masih paksakan diri untuk bergerak. Bagas duduk di seberang saya. Ustaz Hasan menghilang ke kamar belakang, meninggalkan kami berdua. Mas Arman, Bagas berkata, suaranya lebih serak dari yang saya ingat. Saya kira kamu tidak akan sampai ke titik ini. Saya sudah tidak kuat, saya jawab. Ingatan saya hilang, tubuh saya terasa tidak milik saya. Kamu harus bilang apa yang sebenarnya terjadi. Bagas mengangguk pelan. Dia mengambil napas dalam, seperti persiapan untuk bicara hal yang berat. Mas, Bagas mulai, saya tidak bilang satu hal saat pertama kali Mas ketemu saya. Karena saya pikir Mas tidak perlu tahu. Tapi karena Mas sudah sampai di sini, saya rasa Mas sudah layak tahu. Saya menunggu. Perjanjian yang Mas tanda tangan itu, Bagas melanjutkan, itu tidak langsung dengan entitas. Itu dengan saya. Saya membeku. Maksudnya? Maksudnya, Bagas berkata, entitas itu tidak langsung butuh negosiasi dengan orang baru. Entitas itu cukup punya saya sebagai intermediari. Tapi saya yang perlu orang baru untuk supply energi ke entitas itu. Karena energi saya sudah habis dipakai. Perkataan ini terasa seperti batu yang menghantam. Jadi, kamu memangsa saya? Ya, Bagas menjawab tanpa berkilir. Saya butuh makan. Entitas itu memberi saya kesempatan untuk makan lewat orang-orang seperti Mas. Sebagai imbal balik, saya berikan orang-orang itu akses ke uang cepat. Saya ingin berdiri dan pergi, tapi saya juga merasa kaki saya tidak bisa bergerak. Tapi Mas berbeda, Bagas melanjutkan, dan ada nada aneh di suaranya. Bukan penyesalan, tapi semacam rasa hormat. Mayoritas orang yang saya bawa ke jalan ini, mereka akan terus lanjut sampai mereka menjadi seperti saya. Atau sampai mereka menjadi gila. Atau sampai mereka mati. Tapi Mas mau putus? Itu sudah jarang. Lalu kenapa kamu biarkan saya putus? Saya tanya. Bagas menatap saya lama. Karena saya sudah lelah menjadi seperti ini. Dan saat saya lihat kamu bertemu Ustaz Hasan, saat saya rasakan ritual putus Mas, saya tahu, saya akhirnya lihat cara keluar dari jalan ini juga. Saya tidak mengerti arahnya. Mas Arman, Bagas berkata pelan, ritual penyegelan permanen yang Ustaz Hasan mau lakukan untuk Mas, itu bisa jadi kunci untuk saya keluar juga. Barulah saya mulai mengerti. Kamu mau saya bantu? Bagas mengangguk. Saya tahu caranya. Dan saya sudah diskusi dengan Ustaz Hasan. Kalau Mas mau, ritual penyegelan permanen itu bisa sekaligus tutup akses saya juga ke entitas itu. Tapi untuk itu terjadi, ada satu syarat. Apa? Saya tanya. Bagas berkata, syaratnya adalah Mas harus terima semua sisa energi yang saya taruh di dalam diri Mas. Bukan untuk dipakai, tapi untuk dipendam. Disimpan di dalam tubuh Mas selamanya tanpa pernah digunakan. Itu maksudnya apa? Saya akan jadi seperti kamu, saya merasa takut. Tidak, Bagas menjawab. Kalau kamu simpan energi itu tanpa dipakai, itu sama dengan kamu punya beban. Tapi beban itu tidak akan membuat kamu jadi seperti saya, karena saya yang membawanya keluar dari diri kamu. Ritual penyegelan itu akan kunci beban itu ke dalam diri kamu,
tapi sekaligus akan kunci akses saya juga dari beban itu. Jadi, saya akan jadi penjara untuk energi itu? Bagas mengangguk. Sampai saat kamu mati. Saya merasa seperti hidup saya baru saja berakhir, meskipun saya masih bernafas. Tapi saat bersamaan, saya juga merasa, mungkin, ini adalah satu-satunya cara untuk Raka tidak tertular lebih dalam lagi. Ada berapa lama? Saya tanya. Berapa lama saya harus simpan energi itu? Sampai kamu mati, Bagas menjawab. Tidak ada batasan waktu lain. Tapi yang bagus, setelah energi itu disil dengan baik, kamu tidak akan merasa kehadiran dia lagi. Kamu hanya akan merasa ada beban, seperti beban normal, seperti orang yang tahu dia punya utang dan tidak bisa bayar selamanya. Saya tidak tahu harus merasa lega atau merasa horor dengan penjelasan ini, Bagas melanjutkan, dan sebagai imbal balik dari kamu terima beban itu, saya akan bilang kepada kamu satu hal yang akan membantu kamu hidup lebih tenang dengan keputusan ini. Apa? Saya tanya, Bagas mengambat napas. Mas akan tahu setelah ritual selesai. Saat jam menunjukkan 9 malam, Ustaz Hasan keluar dari kamar belakang. Dia duduk di antara saya dan Bagas, dan dia berkata dengan formal seperti mediator perjanjian resmi. Jadi kalian sudah setuju? Bagas mengangguk. Saya juga mengangguk, meskipun merasa seperti mengangguk pada hukuman mati saya sendiri. Ustaz Hasan berkata, ritual ini akan dimulai sekarang. Tempat akan dilakukan di gudang belakang rumah saya. Kalian berdua harus siap secara mental dan fisik. Kalian tidak boleh takut, tidak boleh lari, tidak boleh batalkan niat. Kalau ada salah satu dari kalian yang backing out, maka semuanya hangus dan akibatnya akan lebih parah dari sebelumnya. Kami berdua mengangguk dengan serius. Ustaz Hasan membawa kami ke gudang belakang rumahnya. Gudang itu gelap, beraroma tanah dan kayu lama. Ustaz Hasan menyalakan lilin-lilin putih di 4 sudut gudang, membentuk kotak. Di tengah kotak, ada lingkaran yang sudah digambar dengan kapur putih. Kalian berdua berdiri di dalam lingkaran itu, Ustaz Hasan berperintah. Kalian berhadapan. Tidak boleh ada bagian dari tubuh kalian yang keluar dari lingkaran. Bagas dan saya berdiri saling berhadapan, di tengah lingkaran itu. Jarak antara kami mungkin 1 meter. Cukup dekat untuk saya lihat keringat dingin di dahi Bagas. Ustaz Hasan mulai membisikkan doa-doa dengan bahasa yang tidak saya mengerti. Suaranya semakin keras, dan tiba-tiba saya mulai dengar suara lain dari luar gudang. Suara seperti angin kuat, tapi bukan angin asli. Lebih seperti suara nafas dari sesuatu yang besar di dalam lingkaran. Saya mulai merasa panas. Bagas juga. Sepertinya, kulitnya berkeringat lebih banyak sekarang. Ustaz Hasan mengeluarkan sesuatu dari tas, bungkusan kain putih, bungkusan yang saya kenal. Bungkusan dari pohon asem. Arman, Ustaz Hasan berkata, ambil bungkusan ini dengan tangan kanan kamu. Saya ambil bungkusan itu. Dingin. Sangat dingin, seolah baru diambil dari dalam tanah atau dalam air es. Sekarang, Ustaz Hasan melanjutkan, kamu buka bungkusan itu. Saya ragu, tapi saya buka. Di dalam bungkusan itu bukan rambut atau kuku seperti dulu. Di dalamnya ada sesuatu yang tidak bisa saya deskripsikan dengan tepat. Seperti asap yang padat, seperti bayangan yang berubah warna, seperti sesuatu yang hidup tapi bukan hidup. Saya bisa dengar itu, berteriak dalam suara yang tidak verbal. Itu berteriak karena ketakutan, karena sudah lama tertahan, karena tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Arman, Ustaz Hasan berkata dengan tegas, kamu menelan itu. Apa? Saya merasa panik. Kamu menelan asap itu? Ustaz Hasan berulang. Itu adalah sisa energi yang ada dalam diri Bagas. Dengan kamu telan, kamu terima beban itu ke dalam tubuh kamu sendiri. Saya melihat wajah Bagas. Bagas menutup mata, seperti melihat adegan ini membuat dia sakit hati. Saya membawa tangan saya yang pegang bungkusan itu ke arah mulut saya. Asap itu mulai bergerak sendiri, merangkak dari bungkusan menuju wajah saya. Saya bisa cium baunya. Bau tanah, bau logam, bau sesuatu yang sudah mati tapi belum membusuk. Saya membuka mulut. Asap itu masuk. Saat asap itu memasuki tubuh saya merasa seperti ada sesuatu yang padat sedang masuk ke tenggorokan saya. Bukan menyakitkan, tapi meninggalkan jejak, seperti sesuatu yang tidak akan pernah pergi. Saat asap itu sepenuhnya masuk ke dalam tubuh saya jatuh berlutut dalam lingkaran itu. Bagas juga jatuh, tapi dia jatuh ke depan seperti orang yang baru saja diangkat beban berat dari pundaknya. Ustaz Hasan terus membisikkan doa, dan lilin-lilin putih di 4 sudut mulai bergerak sendiri.
mereka bergerak ke tengah, ke arah lingkaran kami. Cahaya lilin itu mulai membungkus tubuh kami. Saya merasa ada yang sedang dicoret dari dalam diri saya. Seperti ada goresan halus di setiap urat, di setiap sel, dan goresan itu meninggalkan tanda permanen. Itu sakit, tapi bukan sakit yang normal. Lebih seperti sakit dalam dimensi lain, sakit spiritual. Lalu, tiba-tiba, semuanya berhenti, lilin tidak bergerak lagi. Doa Ustaz Hasan berhenti. Suara angin dari luar hilang. Di dalam lingkaran itu, saya dan Bagas terbaring, masing-masing di posisi yang berbeda. Napas kami berat. Ustaz Hasan berbicara dengan suara normal lagi. Selesai. Kalian berdua sekarang sudah resmi putus dari perjanjian awal, dan Bagas sudah resmi lepas dari mediasi. Arman, kamu sekarang menjadi peti yang akan menyimpan sisa energi itu selamanya. Tapi kalian tidak akan pernah bisa disentuh oleh entitas itu lagi, baik secara langsung maupun tidak langsung. Saya dan Bagas mencoba berdiri. Kaki kami terasa lembek. Kalian keluar dari lingkaran itu, dan kalian pergi ke kamar masing-masing untuk istirahat, Ustaz Hasan berperintah. Kalian tidak boleh bicara saat di jalan ke kamar. Kalian tidak boleh saling lihat lagi hingga besok pagi. Kami berdua keluar dari lingkaran dengan gerakan lambat. Bagas pergi ke kamar yang satu. Saya ke kamar yang lain. Di dalam kamar, saya berbaring di kasur, merasa tubuh saya terasa seperti bukan milik saya lagi. Ada sesuatu di dalam dada saya yang berat, yang tidak bisa saya tarik keluar, tapi juga tidak bisa saya abaikan. Itu ada, dan akan terus ada sampai saya mati. Saya tidur tanpa bermimpi. Pagi harinya, saya bangun dan saya lihat Bagas sudah pergi. Hanya catatan di meja kamar saya. Mas, terima kasih. Saya akan mulai hidup yang baru. Jangan coba cari saya. Kalau kita bertemu lagi, itu akan buka luka lama. Bagas. Saya ambil catatan itu, merebaknya, lalu membuangnya. Ustaz Hasan memberi saya minuman herbal yang rasanya pahit dan agak sedikit membakar. Dia bilang ini untuk membantu tubuh saya beradaptasi dengan beban yang sekarang ada di dalam diri saya. Dalam beberapa minggu, Ustaz Hasan berkata, tubuh kamu akan terbiasa dengan kehadiran energi itu. Setelah itu, kamu tidak akan merasa apapun, hanya tahu dia ada, tapi tidak mengganggu. Seperti orang yang punya penyakit yang sudah jadi bagian dari diri mereka, dia tidak akan hilang, tapi juga tidak akan berkembang. Saya mengangguk, minum minuman pahit itu sampai habis. Satu hal yang ingin saya bilang, Ustaz Hasan melanjutkan, hal yang Bagas bilang dia akan kasih tahu kamu setelah ritual, itu adalah hal yang Bagas bilang ke saya kemarin, dan saya pikir kamu perlu tahu. Saya menunggunya melanjutkan. Bagas bilang, Ustaz Hasan berkata, saat dia melihat kamu untuk pertama kali di warung kopi itu, dia sudah tahu kamu tidak akan lanjut lama di jalan itu. Karena ada satu hal yang bisa dia lihat dari energi kamu, sesuatu yang tidak semua orang punya. Apa? Saya tanya. Ustaz Hasan menjawab, kamu punya anak yang kamu sayangi lebih dari segalanya. Itu adalah peringatan dini untuk orang-orang seperti Bagas. Karena setiap kali kamu akan jatuh lebih dalam ke jalan itu, anak kamu akan menjadi ancaman, dan ancaman itu pada akhirnya akan membuat kamu bangkit untuk putus. Saya merasa ada yang lega di dalam dada saya, meskipun saya juga merasa berat. Jadi, ini semua bukan kebetulan? Tidak ada kebetulan, Ustaz Hasan menjawab. Ada Tuhan, ada takdir, ada ujian. Semuanya ada alasan. Kamu diujikan dengan uang cepat karena kamu sudah sampai titik putus asa. Tapi kamu diselamatkan karena kamu punya Raka. Raka adalah perhitungan Tuhan untuk kamu. Saya menangis saat mendengar ini. Saya tidak tahu apa yang saya rasakan. Berterima kasih, lega, menyesal, campur aduk semuanya. Saya pulang ke rumah tengah hari. Dina dan Raka sedang tidur siang. Saya duduk di ruang tamu, menatap keluarga saya melalui pintu kamar mereka yang terbuka, dan saya berdoa, doa yang paling tulus dalam hidup saya. Setelah itu, hidup saya kembali normal. Tapi, normal yang beda dari sebelumnya. Saya masih narik, tapi tidak lagi dengan cemas tentang uang. Penghasilan saya tetap kecil, tapi saya dan keluarga bisa hidup. Dina terus kembangkan usaha makanannya. Raka tumbuh normal, normal sekali. Dia menjadi anak yang baik, yang tahu berterima kasih, yang cukup sadar tentang nilai uang, beban yang ada di dalam tubuh saya. Sisa energi yang saya terima dari Bagas, saya hanya merasa kehadirannya sekali-kali. Di saat-saat tertentu, seperti saat saya lagi sangat lelah, atau saat saya lagi sangat terdesak, saya bisa rasakan dia.
seperti ada seseorang yang duduk di belakang shoulder saya. Tapi dia tidak berbicara, dia tidak mengganggu, dia hanya ada. Saya bisa hidup dengan itu. 6 bulan setelah ritual penyegelan permanen, terjadi sesuatu yang saya tidak pernah sangka akan terjadi. Saya sedang narik di area yang tidak terlalu familiar, sebuah gang kecil di balik pasar lama. Saya dapat penumpang, seorang perempuan muda, mungkin 20-an tahun, dengan wajah yang terlihat putus asa dan mata yang kosong. Saat perempuan itu masuk motor saya dengar dia berkata kepada teman yang mengantar dia baik. Semoga dia bisa tolong aku. Saya ingin tanya apa maksudnya, tapi penumpang saya sudah memberikan alamat tujuan, belakang gudang ekspedisi di area yang dekat dengan pohon asem itu. Di perjalanan, penumpang saya tidak bicara. Dia hanya diam, menatap ke depan. Tapi saya bisa rasakan energinya, energi yang mirip dengan yang saya rasakan dulu saat pertama kali saya bertemu Bagas. Saat kami sampai di tujuan, perempuan itu turun dan berkata, "Mas, ini berapa?" Saya bilang tarifnya, dia bayar, lalu dia mau pergi. Tapi saya menghentikan dia. "Mbak," saya berkata, "boleh saya tanya, siapa yang nyuruh Mbak naik motor saya?" Perempuan itu menatap saya, matanya penuh pertanyaan. "Siapa?" Teman saya bilang ada sopir yang baik di sini, dan saya perlu ketemu sopir itu karena ada masalah. "Masalah apa?" saya tanya, meskipun saya sudah tahu jawabannya. Perempuan itu menurun tekanan diri, seperti dia sedang mempertimbangkan apakah boleh cerita ke orang asing. Lalu dia berkata, "Saya butuh uang. Cepat. Banyak." Teman saya bilang ada cara, tapi caranya itu aneh. Teman saya bilang sebelum saya ambil jalan itu, saya harus ketemu sopir ini dulu, supaya sopir ini bisa bilang apa akibatnya. Saya menutup mata sebentar. Saya rasakan beban di dalam tubuh saya, dia bergerak sedikit, seperti dia juga mendengar cerita ini. "Mbak," saya berkata dengan suara yang serius, "jangan ambil jalan itu. Apapun tawarannya, jangan ambil. Karena harganya tidak hanya soal uang. Harganya adalah nyawa kamu, atau lebih parah lagi, hidup kamu yang belum sampai habis." Perempuan itu menatap saya dengan mata yang mempertanyakan. "Tapi Mas sendiri sudah ambil jalan itu, ya?" Saya tidak berkata apa-apa. Karena saya tahu perempuan itu sudah bisa lihat jejak itu di mata saya. "Berapa lama Mas sampai putus?" perempuan itu tanya. 9 bulan, saya jawab. Tapi jalan putusnya itu sangat panjang dan sangat sakit. Dan saya sampai bayar harga yang tidak akan pernah hilang dari tubuh saya sampai saya mati. Perempuan itu diam beberapa saat. Lalu dia berkata, "Tapi harganya itu, worth it?" "Maksud saya, Mas hidup sekarang, benar?" Saya mengangguk. "Saya hidup. Keluarga saya selamat. Itu yang penting." Perempuan itu menatap ke arah gudang ekspedisi. Lokasi yang mungkin adalah tempat di mana teman-temannya sudah menunggu dengan janji uang cepat dan jalan pintas. "Kalau saya tidak ambil jalan itu," perempuan itu berkata, "saya tidak tahu mau gimana. Saya sudah tidak punya pilihan lagi." Saya mengerti itu. Saya mengerti perasaan itu sangat dalam. Ada pilihan lain, Mbak. Pilihan itu mungkin lebih lambat, tapi lebih aman. Pilihan itu namanya kerja keras dan doa. Perempuan itu tersenyum pahit. "Mas pernah merasa semua itu tidak cukup?" "Pernah," saya jawab. "Saya pernah merasa seperti itu setiap hari. Tapi saat saya sudah dalam, saya baru tahu, kerja keras dan doa itu jauh lebih worth it daripada uang cepat. Karena kerja keras itu membuat saya bisa lihat wajah anak saya tersenyum dengan tenang. Uang cepat hanya membuat saya lihat wajah saya sendiri di cermin dengan rasa bersalah." Perempuan itu menunduk lama. Lalu dia berkata, "Terima kasih, Mas." Saya pikir-pikir dulu. Dia pergi meninggalkan saya. Saya tidak tahu apakah dia akan ambil jalan itu atau tidak. Tapi saya sudah berbuat sesuai dengan apa yang Bagas minta. Jangan biarkan orang lain masuk jalan itu tanpa tahu akibatnya. Sebulan kemudian, saat saya sedang narik di area yang berbeda, saya lihat perempuan itu lagi. Dia sedang berjalan dengan seorang anak kecil, tampak seperti ibu dan anak. Dia terlihat lebih tenang, lebih bersinar. Saat perempuan itu melihat motor saya, dia menoleh dan memberi saya senyuman. Senyuman yang bilang terima kasih tanpa perlu bicara. Saya tahu, dia tidak ambil jalan itu. 2 tahun setelah ritual penyegelan permanen,
Terjadi sesuatu yang membuat saya harus menulis semua cerita ini. Saya dapat telepon dari rumah sakit di Jakarta Utara. Rumah sakit tempat saya tidak pernah punya koneksi. Dokter di sana mengatakan ada pasien yang masuk dengan keadaan tidak sadarkan diri. Dan di dompetnya ada nomor saya yang ditulis di atas kartu nama. Tapi bukan kartu nama resmi, hanya sesuatu yang tertulis tangan di belakang kartu. Saya pergi ke rumah sakit, penuh pertanyaan. Pasien itu adalah Bagas. Saya masuk ke ruangan itu. Bagas sedang berbaring dengan tiup di berbagai tempat, napasnya dibantu mesin. Dokter bilang dia masuk karena kecelakaan motor 3 hari lalu, dan dia belum sadarkan diri. Saya duduk di samping tempat tidur Bagas, menatap wajah orang yang pernah memproduksi saya untuk jalan pesugihan itu. 2 hari kemudian, Bagas sadarkan diri. Saat dia lihat saya duduk di samping tempat tidurnya, dia menggerakkan bibirnya tapi tidak keluar suara. Saya ambil airnya. Saya bantu dia minum. Lalu saya berkata, "Kenapa nomor saya ada di kartu kamu?" Bagas berbisik dengan suara yang sangat lemah, "Karena, kalau terjadi apa-apa." Mas adalah satu-satunya orang yang mengerti. Saya duduk kembali, mendengarkan. Saya keluar dari jalan itu, Bagas melanjutkan, tapi tidak sepenuhnya keluar. Karena saya yang telah membawa orang-orang ke jalan itu, saya tetap punya tanggung jawab padanya. Setiap orang yang saya bawa, semua jejak mereka masih di dalam saya. Dan jejak-jejak itu terus tarik saya balik. Saya tidak mengerti, tapi saya biarkan dia lanjut. Ritual penyegelan itu, Bagas berkata, itu bukan sekadar tutup akses kamu. Itu juga sekaligus transfer. Transfer semua jejak saya yang ada di kamu itu langsung ke dalam sistem saya lagi. Karena ritual itu, saya jadi punya beban yang berkali lipat lebih berat daripada sebelumnya. Kepala saya berputar. Apa maksudnya? Bagas, apa yang kamu bilang? Bagas menutup mata. Maksudnya, ritual yang seharusnya selamatkan saya, dia malah makin menghancurkan saya. Karena saya sekarang harus bawa beban semua orang yang pernah saya bawa ke jalan itu, bukan hanya jejak mereka, tapi beban mereka semua. Saya merasa perut saya mual. Jadi Ustaz Hasan, dia tahu? Dia tahu, Bagas berkata. Kalau ada cara yang benar-benar selamatkan Mas tanpa mengorbankan orang lain, Ustaz Hasan akan cari cara itu. Tapi ini adalah satu-satunya cara. Karena beban itu harus punya tempat untuk ditaruh. Dan satu-satunya tempat yang bisa nerima beban dari Mas adalah saya, karena saya adalah sumber masalahnya. Saya ingin marah, tapi saat saya lihat wajah Bagas yang lemah, saya cuma bisa merasa kasihan. Begini saja, Bagas berkata, "Mas jangan merasa bersalah. Saya sudah terima ini sebagai konsekuensi dari pilihan saya dulu, untuk jadi mediator, untuk mangsa orang-orang. Saya sudah sampai pada titik di mana saya mau tanggung jawab. Dan cara saya tanggung jawab itu adalah dengan biarkan beban itu hancur Mas, atau hancur saya, tapi tidak kedua-duanya." Saya berdiri, saya pergi ke tepi jendela kamar itu, saya lihat kota Jakarta dari lantai 8 rumah sakit itu. Semua orang di bawah sana punya cerita masing-masing. Beberapa cerita itu cerita tentang pilihan, tentang penyesalan, tentang harga yang terpaksa dibayar. Saya kembali ke tempat tidur Bagas. "Kamu akan sembuh?" saya tanya. Bagas tersenyum tipis. "Tidak tahu. Tapi kalau saya tidak sembuh, Mas jangan tersesat lagi. Ingat, Mas punya Raka. Raka adalah perhitungan Tuhan untuk Mas. Jangan sia-siakan." Saya mengangguk, dan saya menahan tangis. Bagas tidak pernah putus dari rumah sakit. Dia meninggal 3 bulan setelah saya kunjungi, tanpa pernah sadarkan diri lagi setelah percakapan itu. Saat kabar kematian Bagas sampai ke saya tidak merasa sedih. Mungkin karena saya sudah tahu ini akan terjadi, atau mungkin karena saya merasa entitas yang dimediasi oleh Bagas selama bertahun-tahun sudah, dengan kematian Bagas, kehilangan jalur akses ke dunia manusia. Saya tidak tahu, yang saya tahu adalah, beban di dalam tubuh saya berkurang. Bukan hilang, tapi berkurang. Seperti beban itu sekarang hanya menjadi sekedar ingatan, sekedar luka yang sudah sembuh tapi meninggalkan parut. Saat 2 tahun telah berlalu sejak ritual penyegelan permanen, saya memutuskan untuk menulis semua cerita ini. Saya menulis bukan untuk mencari simpati, bukan untuk membuat orang percaya bahwa pesugihan itu nyata. Saya menulis karena saya merasa ini adalah tanggung jawab saya. Sama seperti Bagas yang merasa tanggung jawab, saya juga merasa tanggung jawab kepada siapapun yang mungkin suatu hari akan tergoda untuk ambil jalan cepat yang sama. Saya ingin orang-orang tahu, tidak ada yang gratis di dunia ini. Uang cepat akan datang,
Tapi dia akan membawa teman-temannya yang jauh lebih mahal daripada uang itu sendiri. Raka sekarang duduk di kelas 5. Dia anak yang pintar, yang berbakat, tapi yang paling penting adalah dia adalah anak yang tahu nilai sesuatu. Dia lihat ayahnya bekerja keras, dia lihat ibunya terus berkomitmen, dan dia jadi paham. Hidup itu bukan tentang cepat kaya, tapi tentang konsisten dan kerja keras. Dina dan saya sekarang memiliki rumah sendiri. Bukan rumah mewah, tapi rumah yang kami cicil dengan penghasilan kami yang sederhana. Dina terus kembangkan usaha makanannya, dan sekarang dia punya 2 orang karyawan. Penghasilan kita tidak besar, tapi cukup untuk hidup layak. Saya masih narik, tapi tidak lagi dengan cemas. Saya narik karena itu adalah pekerjaan saya, dan saya bangga dengan pekerjaan saya. Saya mengenal penumpang-penumpang saya, mereka kenal saya, beberapa di antaranya sekarang adalah teman. Sesekali, saat saya lewat dekat pohon asem itu, karena sekarang saya sudah tidak perlu hindari, saya akan berhenti sebentar. Saya tidak tahu kenapa, mungkin untuk memberi hormat kepada tempat itu, tempat di mana saya belajar pelajaran paling berat dalam hidup saya. Pohon asem itu sekarang terlihat lebih tua. Akar-akarnya yang belah 2 sudah semakin membesar, seperti pohon itu sedang mencerna sesuatu yang berat. Ada satu hal yang belum saya cerita yang mungkin penting untuk diketahui. Beberapa hari sebelum Bagas meninggal, saat dia masih bisa berbisik, meskipun sangat lemah, Bagas bercerita kepada saya tentang hal yang sebenarnya terjadi di ritual penyegelan permanen itu. Bagas bilang, ritual itu tidak sekadar tutup akses. Ritual itu juga adalah kontrak baru antara saya dan entitas itu. Tapi bukan kontrak yang mengikat dalam arti buruk. Ini lebih seperti kesepakatan damai. Kontrak itu berbunyi, saya akan menjadi penjara untuk entitas itu selamanya. Dalam kontrak itu, entitas itu tidak boleh keluar dari tubuh saya, tidak boleh merusak saya, tidak boleh berbuat apapun untuk merugikan saya atau keluarga saya. Sebagai balasannya, saya harus menjaga entitas itu tetap hidup, dalam artian energetik, sampai saya mati. Setelah saya mati, entitas itu akan. Bagas tidak bisa jelaskan dengan pasti, tapi dia bilang sesuatu tentang kembali ke sumber. Saat Bagas bilang ini, saya bertanya, jadi, ini berarti saya harus hidup bersama dia selamanya? Bagas menjawab, bukan hidup bersama dia, tapi membawa dia. Seperti membawa beban utang seumur hidup. Tapi karena kamu sudah tahu ini adalah utang kamu bisa hidup tenang tanpa takut dia akan datang mengambil lebih dari ini. Dan itu adalah pelajaran terbesar yang saya dapat. Kadangkala, untuk bisa hidup dengan tenang, kita perlu menerima bahwa ada hal-hal yang tidak bisa kita ubah, hanya bisa kita terima. Saya menerima beban itu. Saya terima dia sebagai bagian dari hidup saya, sebagai cerita yang akan saya bawa sampai saya mati. Sebagai pelajaran yang saya bisa bagikan kepada orang-orang yang mungkin akan mendapat ujian yang sama. Dan saya bersyukur. Bersyukur karena Raka selamat. Bersyukur karena Dina tetap di sampai saya. Bersyukur karena saya masih hidup untuk menceritakan semua ini. Karena dalam cerita-cerita seperti ini, yang paling berharga bukan tentang apa yang kita dapat, tapi tentang apa yang kita pertahankan. Terima kasih yang sebesar-besarnya sudah setia mendengarkan kisah sampai selesai. Kehadiran kalian adalah motivasi terbesar bagi kami untuk terus menghadirkan cerita-cerita horor yang tidak hanya menegangkan, tapi juga penuh dengan ironi kehidupan yang menggugah pikiran. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar kalian tidak melewatkan kisah-kisah berikutnya yang pastinya akan membawa kalian masuk lebih dalam ke dunia misteri dan keanehan yang menggelitik rasa penasaran. Sampai jumpa kembali di cerita selanjutnya. Semoga malam kalian penuh kedamaian, dan keberanian kalian tak pernah surut menghadapi kegelapan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.